Dulu OB ini sering dihina dan diremehkan, tapi setelah kejadian malam itu di rooftop kantor, CEO galak dan sombong malah luluh dan jatuh cinta pada OB ini. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Gedung itu menjulang seperti menara yang tidak pernah tidur. Kaca-kacanya memantulkan langit Jakarta yang kadang muram, kadang terang, namun selalu sibuk, seperti kota ini yang tak pernah benar-benar memberi jeda. Dari luar, orang akan melihat pintu putar yang berkilat, lobi luas dengan aroma pendingin ruangan, dan barisan kendaraan yang silih berganti menurunkan penumpang. Semua terlihat rapi, modern, seolah kesuksesan bisa diukur dari tinggi bangunan dan dinginnya marmer di lantai. Di halaman depan, logo perusahaan terpampang tegas. Huruf-hurufnya sederhana, tapi memberi kesan mahal. Pada jam-jam tertentu, orang-orang berkemeja putih dan perempuan bersetelan formal bergerak cepat, memegang ponsel sambil mengetik pesan, menenteng laptop, wajah mereka setengah tertutup kesibukan. Mereka datang bukan sekadar bekerja. Mereka datang membawa target, membawa angka, membawa ambisi. Di tangga depan, satpam berdiri tegap, memeriksa kartu akses, mengangguk sekadarnya pada orang yang sudah dikenal. Tapi kalau seseorang masuk lebih jauh, melewati pintu putar dan satpam yang berdiri tegas, ia akan melihat dunia lain, dunia yang jarang disebut dalam rapat besar atau laporan tahunan. Dunia para petugas kebersihan, OB, teknisi, dan orang-orang yang datang paling pagi lalu pulang paling malam, tanpa nama mereka pernah tercetak di papan penghargaan. Mereka tidak duduk di ruangan rapat ber-AC dengan kursi empuk, tidak pernah disebut aset perusahaan dalam pidato tahunan, tetapi justru mereka yang memastikan gedung ini bisa berfungsi seperti yang diharapkan. Bayu berada di dunia itu. Setiap hari, Bayu memulai pagi sebelum matahari benar-benar naik. Alarm ponsel murahnya berbunyi pelan, dan ia bangun tanpa drama. Tidak ada waktu untuk malas. Ia merapikan tempat tidur, menggulung selimut, lalu mencuci muka dengan air dingin yang membuatnya sedikit tersentak. Di kamar sempit yang ia sewa, suara tetangga kadang sudah terdengar lebih dulu. Panci beradu, sandal diseret, radio kecil memutar berita pagi. Bayu tidak banyak memikirkan itu. Ia hanya memastikan seragamnya sudah tergantung rapi di sudut, wangi sabun tipis yang masih bertahan dari cucian semalam. Seragamnya selalu rapi, meski warnanya mulai pudar. Kancingnya lengkap, saku baju tidak menggelembung oleh barang-barang aneh. Sepatu hitamnya tidak mahal, tapi selalu ia lap hingga tak tampak debu. Ia terbiasa memeriksa telapak sepatu sebelum berangkat, bukan karena perfeksionis, melainkan karena ia tahu satu noda kecil bisa menjadi alasan orang untuk berkata macam-macam. Dalam hidupnya, Bayu belajar bahwa penampilan adalah perisai pertama, meski tidak selalu cukup. Pagi itu, ia berjalan melewati gang sempit menuju halte, menyapa satu dua orang yang sering ia temui. Bayu bukan orang yang ramah berlebihan, tapi ia punya kebiasaan kecil, mengangguk sopan. Ia menyimpan suaranya di tempat yang aman, di dalam dada. Pernah dulu ia banyak bercerita, ketika ibunya masih ada, ketika ayahnya belum pergi entah kemana, ketika hidup belum menuntutnya menjadi manusia yang kuat tanpa sempat mengeluh. Namun waktu mengajarkan Bayu bahwa terlalu banyak kata bisa mengundang tanya, dan terlalu banyak tanya sering berakhir pada luka. Ia bukan tipe yang suka mengadukan nasib, bukan karena tidak butuh, tetapi karena ia takut dianggap mencari perhatian. Di dalam bus kota yang penuh, Bayu berdiri memegang pegangan atas. Hawa pagi bercampur bau parfum murah dan asap dari luar yang masuk lewat pintu terbuka. Orang-orang menguap, sebagian menunduk menatap layar ponsel. Bayu menatap keluar jendela, melihat toko yang baru membuka rolling door, melihat penjual bubur yang sibuk melayani pelanggan. Ia selalu merasa ada semacam kesamaan di antara mereka yang berjuang di pagi hari. Tidak banyak bicara, tapi tetap bergerak. Ketika sampai di gedung kantor, Bayu masuk lewat pintu samping yang khusus untuk staf operasional. Itu bukan aturan tertulis yang tercetak besar, tapi semua orang paham jalurnya. Di ruang kecil dekat gudang peralatan, Bayu menaruh tasnya, menggantung jaket, lalu mengambil kereta kebersihan. Di sana ada botol cairan pembersih, kain lap, sapu, pengki, dan alat pel yang tangkainya sudah sedikit longgar.
Bayu mengecek satu persatu. Ia tidak suka kejutan di tengah jam sibuk. Ia hafal bunyi lift saat berhenti di lantai tertentu, tahu pintu mana yang sedikit seret jika dibuka terlalu cepat, dan tahu jam berapa pantry mulai berantakan karena orang-orang tergesa menyeduh kopi. Ia tahu letak saklar lampu yang sering lupa dimatikan. Ia tahu sudut lobi yang mudah meninggalkan jejak sepatu ketika hujan. Ia bahkan tahu bahwa karpet di depan ruang rapat utama akan tampak kusam kalau tidak disikat pada hari tertentu. Hal-hal kecil seperti itu mungkin tidak masuk dalam KPI perusahaan. Tapi bagi Bayu, itu adalah cara untuk bertahan, menjadi orang yang bisa diandalkan, meski tidak terlihat. Setiap pagi, Bayu menyapu lobi, mengelap gagang pintu, memastikan aroma ruangan tidak menyisakan sisa semalam. Ia melakukan itu bukan sekadar karena pekerjaan, melainkan karena ia percaya kebersihan punya cara sendiri untuk menenangkan pikiran. Saat kain lap bergerak di atas permukaan meja resepsionis, ada ritme yang membuatnya merasa hidupnya tidak sepenuhnya kacau. Setidaknya, ada sesuatu yang bisa ia rapikan. Beberapa menit sebelum jam kerja resmi, para karyawan mulai berdatangan lebih ramai. Sepatu-sepatu formal melewati lantai yang baru saja ia pel. Bayu menepi dengan gerakan otomatis, memberi ruang. Ada yang mengucapkan, "Pagi," tanpa menoleh, ada yang lewat begitu saja, ada yang menatap sebentar lalu mengalihkan pandangan. Bayu tidak menuntut apa-apa. Ia hanya memastikan jalur mereka aman, tidak licin, tidak mengganggu. Kadang ia mendengar percakapan ringan. Ada yang membahas target penjualan, ada yang mengeluhkan macet, ada yang membandingkan harga kopi kekinian. Dunia mereka terdengar seperti cerita dari tempat lain, tetapi Bayu sudah terbiasa menjadi pendengar yang tidak ikut masuk ke dalamnya. Ia tidak iri, tidak juga kagum berlebihan. Ia hanya tahu bahwa mereka dan dirinya berjalan di rel yang berbeda, meski berada dalam gedung yang sama. Di sisi lain gedung, ada dunia yang tampak lebih tinggi, bukan karena lantainya, tapi karena cara orang-orang di sana memandang ke bawah. Di lantai eksekutif, Mika bekerja. Namanya sering terdengar dalam percakapan pelan di lift, "Bu Mika sudah datang?" atau "Bu Mika minta laporan sebelum jam 10. Orang menyebutnya dengan kehati-hatian, seperti menyebut nama badai yang bisa datang kapan saja. Bahkan ketika Mika belum tampak, efeknya sudah terasa. Orang berjalan lebih cepat, suara tertahan, tawa menjadi tipis. Mika adalah CEO termuda yang pernah memimpin perusahaan itu. Ia dikenal tegas, cepat, dan nyaris tidak pernah tersenyum di jam kerja. Keputusan-keputusannya tajam seperti garis pada kertas kontrak, rapi, kaku, dan tidak memberi ruang pada alasan. Dari luar, orang mungkin mengira ia menikmati kekuasaan, menikmati ketakutan yang ia ciptakan. Namun sebenarnya, Mika hanya terbiasa hidup dalam tekanan, dan ia memperlakukan tekanan itu sebagai bahasa utama. Ia tidak tumbuh dalam kemewahan yang lembut. Ia tumbuh dalam tuntutan. Dari kecil ia belajar bahwa dunia tidak memberi hadiah pada orang yang lambat. Maka ia berlari, terus berlari, bahkan ketika lelah. Dan karena terlalu lama berlari, ia lupa bagaimana rasanya berjalan santai. Ia terbiasa menilai orang dari hasil, bukan dari proses. Ia percaya bahwa standar tinggi adalah satu-satunya cara agar perusahaan selamat. Bagi Mika, kelonggaran adalah celah. Pagi itu, mobil Mika berhenti di depan gedung, dan pintu terbuka. Ia turun dengan langkah mantap. Tidak ada keraguan di bahunya, tidak ada jeda untuk mengamati langit. Ia hanya bergerak menuju pintu putar seperti seseorang yang sudah hafal medan perang. Di lobi, resepsionis berdiri lebih tegak. Satpam mengangguk hormat lebih cepat. Orang-orang yang baru masuk menepi tanpa sadar, memberi jalan. Mika melewati lobi dengan wangi parfum yang tidak menyengat tapi terasa mahal. Bayu sempat melihatnya dari jarak beberapa meter. Bukan karena sengaja mengawasi, melainkan karena Mika seperti pusat gravitasi yang otomatis menarik perhatian. Bayu menunduk, fokus pada kain lap di tangannya, tetapi ia tetap merasakan aura dingin yang menyusul lewat. Bagi sebagian karyawan, Mika adalah inspirasi. Bagi sebagian lain, Mika adalah ketakutan. Namun tidak ada yang bisa menyangkal. Perusahaan ini berdiri lebih tegak karena ia memegang kemudi. Kontrak besar ditandatangani, kerugian dipangkas, efisiensi diperketat. Mika membuat semua orang bekerja dengan ritme cepat.
Ia seperti metronom yang tidak pernah berhenti berdetak. Bayu jarang melihat Mika dari dekat. Mereka berada di jalur yang berbeda. Namun kadang, nasib mempertemukan orang tanpa memberi peringatan. Tidak perlu peristiwa besar. Cukup sebuah koridor, sebuah genangan air, dan sebuah nada yang menempatkan seseorang pada posisi lebih rendah. Pagi itu, Bayu sedang mengepel koridor menuju ruang rapat utama. Koridor itu menjadi jalur penting karena sering dilewati manajer dan staf yang membawa dokumen. Dindingnya putih bersih, lampu-lampu tertanam di plafon, dan ada lukisan abstrak yang dipasang sebagai dekorasi. Bayu mendorong alat pel dengan hati-hati, memastikan air tidak terlalu banyak. Ia membagi area kerja menjadi beberapa bagian kecil supaya lantai cepat kering. Ia tidak ingin ada yang terpeleset, karena ia tahu siapapun yang jatuh bukan hanya akan menyalahkan lantai, tetapi juga akan mencari siapa yang terakhir menyentuhnya. Orang-orang berjas melewatinya seperti angin, cepat dan tidak menoleh. Ada yang menyeletuk soal presentasi, ada yang tergesa menyesap kopi. Bayu tetap fokus pada lantai, memastikan tidak licin. Ia menepi sedikit setiap kali ada orang lewat, lalu kembali melanjutkan gerakannya. Saat ia menunduk, langkah sepatu hak terdengar tegas, berhenti tepat di depannya. Bayu mengangkat kepala. Mika berdiri dengan map di tangan, mata datar, wajah tanpa basa-basi. Wajah itu rapi, nyaris tidak menunjukkan emosi, tetapi garis rahang dan cara ia menahan napas memberi kesan bahwa ia selalu berada satu langkah di depan masalah. "Jangan basah di sini," ucap Mika, suara tenang namun mengandung perintah. "Orang-orang lewat. Kalau ada yang terpeleset, itu tanggung jawabmu." Kalimat itu tidak panjang, tidak pula berteriak, tapi menekan. Ada asumsi di dalamnya, bahwa Bayu adalah sumber bahaya sebelum ia sempat membuktikan sebaliknya. Bayu merasakan tenggorokannya mengering, namun ia menahan diri. Ia tidak ingin mengeluarkan suara yang salah. Bayu menelan ludah, lalu mengangguk. "Baik, Bu." Ia ingin menjelaskan bahwa ia sudah membagi area, bahwa ia memastikan bagian yang basah segera kering. Tapi ia tahu dari pengalaman, penjelasan sering dianggap dalih. Jadi ia memilih jalan aman, patuh. Mika tidak menunggu penjelasan. Ia berbalik dan berjalan pergi, langkahnya tetap cepat. Seolah interaksi itu hanya catatan kecil yang perlu diselesaikan. Bayu menatap punggungnya sejenak, lalu kembali menurunkan pandangan. Tidak ada yang aneh bagi orang lain. Interaksi singkat seperti itu mungkin terjadi setiap hari. Atasan memberi instruksi, bawahan mengangguk, pekerjaan lanjut. Namun bagi Bayu, ada sensasi lain yang menempel setelahnya. Rasa kecil. Bukan karena dimarahi. Ia sudah terbiasa. Yang membuatnya kecil adalah nada yang menempatkannya sebagai potensi masalah, bukan sebagai bagian dari orang yang bekerja. Ia sering mendapat perintah, sering juga kena tegur, tapi kalimat Mika tadi terasa seperti garis tebal yang memisahkan. Satu pihak merasa berhak menilai, pihak lain hanya diminta menerima. Bayu menarik napas pelan. Ia mengubah cara mengepel, memeras kain lebih kering, lalu memasang papan peringatan, hati-hati lantai basah, yang sering orang abaikan. Ia menaruhnya tepat di ujung koridor, seolah itu bisa menjadi tameng terhadap tuduhan nanti. Saat ia bekerja, beberapa staf melewati papan itu tanpa peduli. Ada yang melangkah di sisi basah karena terburu-buru. Bayu ingin menegur, tapi ia menahan. Menegur orang yang merasa lebih tinggi sering berakhir tidak baik. Jadi ia mempercepat gerakannya, menutup area basah lebih cepat, mengurangi risiko. Di sela-sela rutinitasnya, Bayu sempat menengok jam. Masih pagi. Jadwalnya panjang. Masih ada toilet lantai 3 yang harus dibersihkan, masih ada pantry yang pasti akan penuh cangkir, masih ada ruang rapat yang setelah dipakai akan meninggalkan remah biskuit di karpet. Bayu mengenal ritme gedung ini seperti orang mengenal denyut nadi sendiri. Di lantai eksekutif, Mika memulai rangkaian rapat. Ia membuka dokumen, menandai catatan, menegur laporan yang kurang detail. Ia tidak pernah memuji berlebihan. Baginya, pekerjaan yang benar adalah hal yang seharusnya, bukan hal yang harus diberi hadiah. Ia memandang waktu sebagai mata uang paling mahal. Maka ketika sesuatu terlambat, ia merasa seperti dirampok. Sekretarisnya beberapa kali mengetuk pintu dengan ekspresi hati-hati, memberitahu jadwal berikutnya.
Mika mengangguk singkat, memindahkan fokus. Ia jarang menoleh ke jendela. Jakarta baginya bukan pemandangan, itu medan. Sementara itu, Bayu di lantai bawah melihat hal-hal kecil yang tidak tampak di rapat. Tisu toilet habis lebih cepat saat banyak tamu, mesin kopi kadang macet karena terlalu dipaksa, pegangan tangga mulai lengket karena terlalu banyak tangan menyentuhnya. Bayu memperbaiki itu diam-diam. Ia mengisi ulang, membersihkan, melap. Ia menambal kebocoran kecil yang kalau dibiarkan bisa membuat orang menggerutu. Ada satu momen ketika seorang staf junior menjatuhkan map di dekat lift, kertas-kertasnya tercecer. Bayu yang kebetulan lewat langsung membantu memungut tanpa diminta. Staf itu terlihat panik, lalu berkata cepat, "Makasih, Mas." Bayu hanya mengangguk, menyerahkan kertas-kertas itu dengan rapi. Staf itu pergi terburu-buru, tapi ucapan terima kasihnya terasa hangat meski singkat. Bayu tidak mengejarnya, tidak menuntut lebih. Namun dalam hatinya, ada sedikit ruang yang terasa terang. Setidaknya masih ada orang yang melihatnya sebagai manusia. Menjelang siang, Bayu berhenti sebentar di sudut pantry, mengambil air minum dari botolnya sendiri. Ia tidak ikut membeli kopi mahal. Ia pernah mencoba sekali, dan memutuskan uangnya lebih baik ditabung untuk kebutuhan yang lebih nyata. Ia duduk sebentar, menatap lantai yang baru dipel. Ada refleksi lampu di sana, seperti garis tipis yang berkilau. Bayu teringat ibunya. Dulu ibunya sering berkata, "Kerja apapun gak hina kalau kamu jujur." Kalimat itu menempel sampai sekarang. Setiap kali orang meremehkan, Bayu mengulang kalimat itu dalam hati, seperti doa pendek agar ia tidak jatuh dalam rasa malu. Ia kembali bekerja sebelum ada yang menyangka ia beristirahat terlalu lama. Bayu tahu, di beberapa tempat, orang akan mencari-cari kesalahan kecil untuk dibesar-besarkan. Ia tidak ingin memberi celah. Sore hari, saat banyak rapat selesai, koridor kembali ramai oleh orang yang keluar masuk membawa sisa ketegangan dari ruang rapat. Bayu membersihkan ruangan yang baru ditinggalkan. Ia mengumpulkan gelas, mengelap meja, merapikan kursi. Kadang ia menemukan catatan kecil yang tertinggal, coretan angka, atau sticky note yang ditempel sembarangan. Bayu tidak membacanya. Ia hanya membuang yang tidak penting dan mengembalikan yang masih berguna ke meja sekretaris. Ia menjaga batas, karena ia tahu batas adalah cara bertahan. Di satu sudut lantai eksekutif, Mika berdiri sebentar, menekan pelipisnya. Ada lelah yang tidak ia tunjukkan pada siapapun. Ia menatap kalender digital, melihat jadwal yang masih penuh hingga malam. Ia menarik napas dan kembali bergerak. Mika terbiasa menolak lelah, seolah lelah adalah kelemahan yang harus dipotong. Bayu tidak tahu semua itu. Ia hanya melihat Mika sebagai sosok yang selalu tampak menguasai keadaan. Bayu juga tidak tahu bahwa di balik ketegasan itu, ada hal-hal yang sedang Mika simpan rapi, sama rapinya dengan map-map di mejanya. Saat langit mulai menggelap dan lampu-lampu gedung menyala, Bayu menyelesaikan tugas terakhirnya di lantai bawah. Ia menyapu area depan lift, memastikan tidak ada bekas tanah dari sepatu. Ia lalu menutup gudang peralatan, merapikan kereta kebersihan, dan mengecek kembali daftar tugasnya. Semua selesai. Namun, sebelum benar-benar pulang, Bayu melakukan kebiasaan yang jarang diketahui orang. Ia naik sebentar ke lantai paling atas, ke rooftop, hanya untuk mengambil napas yang terasa berbeda. Ia tidak lama, tidak juga membuat kegaduhan. Ia hanya berdiri sebentar di dekat pintu, merasakan angin, melihat lampu kota dari ketinggian, lalu turun lagi. Itu caranya mengembalikan dirinya, agar dunia tidak terasa terlalu sempit. Hari itu, Bayu belum naik ke rooftop. Ia masih mempertimbangkan karena tubuhnya lelah. Tetapi entah mengapa, setelah teguran Mika pagi tadi, Bayu merasa butuh menenangkan kepala. Ia ingin membuang rasa kecil yang menempel seperti debu halus yang sulit terlihat tapi membuat sesak. Ia menatap tangga darurat sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Masih ada besok. Masih ada pekerjaan yang menunggu. Bayu meraih tasnya, menyampirkannya ke bahu, lalu berjalan keluar gedung lewat pintu samping seperti biasa. Di lobi, kaca gedung memantulkan wajahnya samar, wajah seorang laki-laki yang berusaha tegak meski sering tak dianggap. Bayu melewati satpam, mengangguk sopan, lalu melangkah keluar. Angin malam menyentuh kulitnya. Jakarta berdenyut dengan cara yang tidak pernah tenang.
Di lantai atas, Mika masih berada di gedung yang sama, menatap angka-angka dan target, mengira ia mengendalikan semuanya. Di lantai bawah, Bayu sudah berjalan pulang dengan langkah sederhana, mengira hidupnya akan selalu begini, bekerja, menunduk, bertahan. Mereka belum tahu bahwa satu malam di tempat yang paling sunyi di gedung ini, akan memaksa dua dunia itu bersentuhan dengan cara yang tidak pernah direncanakan. Dan hari itu baru saja dimulai. Ada kamar sempit di gang yang jarang mendapat sinar matahari. Di sanalah Bayu tinggal. Gang itu tidak lebar, hanya cukup untuk satu motor lewat pelan, dan jika dua motor berpapasan, salah satunya harus mengalah. Bau gorengan dari warung depan gang sering bercampur dengan aroma got yang kadang mampet saat hujan. Pada siang hari, cahaya hanya menyusup tipis dari ujung gang, seperti ragu-ragu masuk terlalu jauh. Dinding rumah-rumah di sana kusam, beberapa penuh tempelan iklan, dan kabel-kabel listrik menjuntai seenaknya. Kamar Bayu berada di lantai 2 sebuah rumah kontrakan yang dibagi menjadi beberapa petak. Tangga kayunya berbunyi setiap kali diinjak, seolah mengeluh. Pintu kamarnya berwarna coklat tua, catnya mengelupas di sudut, dan kenopnya sudah longgar. Kalau malam, Bayu selalu memastikan pintu terkunci 2 kali, bukan karena ia paranoid, tapi karena lingkungan mengajarkannya untuk berhati-hati. Di dalam kamar, ruangnya hanya cukup untuk satu kasur lipat, lemari kecil, dan meja pendek yang sering ia pakai untuk menaruh bekal makan. Dindingnya tipis. Suara tetangga bisa terdengar jelas. Gelak tawa, pertengkaran, tangis bayi, bahkan suara sendok beradu piring. Kadang Bayu bisa menebak siapa yang sedang bertengkar hanya dari nada suara. Namun ia tidak ikut campur. Di tempat seperti itu, orang belajar memilih diam agar hidupnya tidak ikut terseret. Di atas pintu, catnya mengelupas. Namun Bayu tetap menyapu lantai kamar itu setiap malam, seolah kebersihan adalah doa. Ada sesuatu yang menenangkan saat ia melihat lantai bersih. Seperti ada bagian kecil dari hidupnya yang ia bisa kendalikan, meski banyak hal lain tidak bisa ia atur. Ia membersihkan kamar bukan karena kamar itu istimewa, tapi karena ia ingin merasa layak tinggal di dalamnya. Bayu hidup sendiri. Ibunya meninggal 2 tahun lalu, setelah lama sakit. Nama ibunya masih ia simpan di ponsel, bukan karena berharap ada panggilan masuk, melainkan karena menghapusnya terasa seperti menghapus jejak terakhir yang membuatnya masih merasa punya rumah. Saat ibunya masih ada, Bayu selalu pulang dengan perasaan berbeda. Kamar kecil ini terasa hangat hanya karena ada seseorang di ujung telepon yang bertanya, "Kamu sudah makan belum?" Sejak ibunya pergi, Bayu seperti kehilangan tempat pulang, meski secara fisik ia masih punya kamar. Yang hilang bukan atap, melainkan rasa diterima. Ia bisa duduk di kasur, menatap dinding, dan merasa sunyi tanpa suara. Ada malam-malam ketika ia baru sampai rumah, tubuhnya lelah, lalu ia duduk begitu saja tanpa menyalakan lampu. Ia tidak menangis, tidak juga menjerit. Ia hanya diam, memegang ponsel, seolah sedang menunggu sesuatu yang tidak akan datang. Ayahnya pergi sejak Bayu masih sekolah, meninggalkan janji yang tidak pernah kembali. Dulu, Bayu pernah menunggu di depan rumah, menatap ujung jalan setiap sore, berharap ada sosok yang muncul dengan senyum menyesal. Tapi harapan itu pelan-pelan habis, seperti lilin yang dibiarkan menyala tanpa dijaga. Tidak ada ledakan, tidak ada drama. Hanya hilang. Bayu tidak membenci ayahnya. Ia hanya tidak lagi menunggu. Baginya, menunggu adalah kemewahan yang terlalu mahal. Menunggu membuat dada sesak. Menunggu membuat hati seperti menggantung di ujung tebing. Yang membuat Bayu bertahan adalah satu hal. Keyakinan sederhana bahwa hidup tidak selamanya buruk, dan jika ia tetap melakukan yang benar, suatu hari ia akan mendapat napas yang lebih lapang. Keyakinan itu tidak selalu kuat. Kadang ia goyah, kadang terasa bodoh. Tapi Bayu memegangnya seperti orang memegang pegangan di bus yang penuh. Karena jika ia lepaskan, ia takut akan jatuh. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Bayu membuat kebiasaan kecil. Ia menyiapkan bekal sederhana, nasi, telur dadar, atau tempe goreng, kadang diselingi sayur bening kalau ia punya uang lebih untuk beli. Ia menaruhnya dalam kotak makan plastik yang tutupnya sudah retak di satu sisi. Ia minum air putih, lalu merapikan rambut di depan cermin kecil. Bukan untuk terlihat keren, tapi agar ia tidak memberi alasan bagi orang untuk meremehkan lebih jauh.
Bayu tahu dunia mudah sekali menilai. Satu noda di baju bisa menjadi bahan tawa. Sepatu yang kusam bisa menjadi alasan orang menganggapmu malas. Maka Bayu menjaga hal yang bisa ia jaga. Ia tidak bisa memilih keluarganya, tidak bisa memilih masa lalu, tapi ia bisa memilih untuk tampil pantas. Di kantor, Bayu dikenal rajin. Ia tidak pernah menolak tugas tambahan. Ia tidak suka ribut. Ia tidak suka menuntut. Bahkan kalau ada jadwal mendadak, Bayu akan mengangguk dulu, baru memikirkan caranya nanti. Ia percaya bahwa pekerjaan adalah jembatan yang ia punya untuk bertahan. Ia tidak punya gelar tinggi. Ia tidak punya koneksi. Maka ia tidak berani kehilangan satu-satunya pegangan. Namun justru karena sifatnya itu, ia sering menjadi sasaran orang yang merasa punya kuasa untuk meremehkan. Ada staf yang memanggilnya tanpa melihat wajahnya. Seolah Bayu hanya bayangan yang bisa disuruh kapan saja. "Bayu, tolong ambilkan kopi," kata seorang staf yang sebenarnya bisa mengambil sendiri. Suaranya ringan, seperti sedang meminta hal sepele, padahal Bayu sedang menyelesaikan lantai toilet yang baru dibersihkan. Bayu mengangguk, menaruh alat kebersihan, lalu berjalan ke pantry. Ia menuang kopi, menambahkan gula, menata sendok, memastikan tidak tumpah. Saat kembali, staf itu bahkan tidak menoleh, hanya mengambil gelas dan berkata, "Taruh situ." Bayu menelan sesuatu yang pahit di lidahnya, bukan kopi, melainkan sikap manusia yang merasa dirinya pusat dunia. Ada juga yang lebih kasar. "Bayu, bersihin ruangan ini sekarang juga." "Cepat," kata yang lain, seolah waktu Bayu tidak berharga. Bayu kadang sudah punya daftar tugas sendiri, tapi perintah mendadak itu seperti batu yang dilempar ke jalur kerjanya, memaksa ia mengubah rute. Kalau ia terlambat membersihkan ruangan lain, maka yang disalahkan tetap dia. Ada juga yang lebih tajam, diucapkan sambil tertawa, namanya juga OB. Ya kerjanya gitu-gitu aja. Kata-kata itu sering terdengar seperti candaan. Tapi Bayu paham candaan bisa menjadi pisau ketika diulang terlalu sering. Bayu tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis, lalu pergi. Bayu sering menahan rasa panas di dada. Ia selalu menjawab sopan, karena ia tidak punya kemewahan untuk kehilangan pekerjaan. Ia tahu, di luar sana banyak orang mencari nafkah dengan cara yang sama. Jika ia jatuh, tidak ada tangan yang menahan. Tidak ada keluarga yang bisa ia datangi untuk menumpang. Tidak ada tabungan besar untuk bertahan beberapa bulan. Hidupnya seperti berdiri di pinggir jembatan tanpa pagar. Kadang, saat sendirian di gudang peralatan, Bayu menghembuskan napas panjang, menekan pelipisnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia terlalu lembek? Apakah ia harus belajar membalas? Namun setiap kali ia mencoba membayangkan melawan, ia teringat wajah ibunya yang selalu berkata, "Jangan bikin masalah, Yu. Kita hidup pelan-pelan aja, yang penting halal." Bayu memegang kalimat itu erat, meski kadang kalimat itu membuatnya menelan banyak hal. Mika, di lantai eksekutif, jarang tahu detail seperti itu. Ia melihat Bayu hanya sebagai bagian dari sistem yang harus bekerja rapi. Baginya, gedung harus bersih, rapat harus lancar, laporan harus tepat waktu. Orang-orang dalam sistem itu, termasuk Bayu, hanya terlihat ketika ada masalah. Mika punya cara pandang yang sederhana tapi kejam. Jika sesuatu berjalan baik, maka sistem bekerja. Jika ada gangguan, maka ada pihak yang tidak kompeten. Ia tidak menyadari bahwa standar tinggi tanpa ruang empati bisa merusak perlahan. Jika Bayu melakukan sesuatu yang tidak sesuai standar, Mika langsung menegur. Dan teguran Mika bukan sekadar teguran, ia seperti vonis kecil yang ditanamkan di kepala orang lain. Teguran itu tidak perlu keras. Nada datar justru lebih menusuk, karena terdengar seperti keputusan final. Suatu siang, Mika pernah melewati pantry ketika Bayu sedang mengganti kantong sampah. Waktu itu pantry sedang ramai. Beberapa orang baru selesai rapat, menaruh gelas kopi sembarangan. Ada remah biskuit di lantai. Di sudut dekat mesin kopi, ada tumpahan kopi yang baru terjadi. Bayu sudah hendak mengepel, bahkan ia sudah mengambil kain pel, tapi Mika keburu melihatnya dari jauh. Mika berhenti, menatap lantai kotor itu seolah melihat cacat pada citra perusahaan. "Kenapa lantai kotor begini?" kata Mika,
menatap Bayu seolah Bayu sengaja membiarkannya. Bayu refleks menunduk sedikit. "Maaf, Bu, tadi baru." Bayu belum selesai bicara. "Tidak usah alasan," potong Mika. "Saya bayar perusahaan untuk standar, bukan untuk cerita." Kalimat itu menancap seperti paku. Bukan karena Bayu merasa benar, melainkan karena ia merasa tidak dianggap manusia yang boleh menjelaskan. Ada perbedaan besar antara "saya tidak mau alasan" dan "saya tidak mau mendengar kamu." Bayu merasakan yang kedua. Seolah suaranya tidak penting. Seolah ia tidak punya hak untuk menyampaikan fakta bahwa tumpahan itu baru saja terjadi dan ia sedang menangani. Mika berlalu tanpa melihat lagi. Orang-orang di pantry pura-pura sibuk. Ada yang melirik Bayu sekilas, lalu menunduk pada ponsel. Bayu berdiri beberapa detik, menahan dadanya yang sesak. Ia ingin berkata, "Saya bukan robot." Tapi ia menelan kalimat itu dalam-dalam. Ia mengepel lantai lebih cepat dari biasanya, sampai tangan dan bahunya pegal. Ia menyeka sisa kopi sampai hilang, seolah menghapus noda bisa sekaligus menghapus rasa malu. Setelah lantai bersih, Bayu mengambil kantong sampah dan mengikatnya rapi. Ia bekerja dengan kepala tertunduk. Dalam pikirannya, suara Mika terulang-ulang, bukan sebagai teguran, tetapi sebagai pengingat bahwa ia selalu dianggap salah. Sejak saat itu, Bayu semakin memilih diam. Ia bekerja lebih cepat, lebih rapi, lebih hati-hati. Ia berusaha tidak terlihat. Ia memilih jalur yang sepi ketika membawa kereta kebersihan, agar tidak mengganggu orang yang lewat. Ia menunggu jam-jam tertentu untuk membersihkan area ramai, agar tidak dianggap menghalangi. Ia menghindari pantry saat banyak orang berkumpul, kecuali benar-benar perlu. Namun entah mengapa, semakin ia mengecil, semakin mudah orang melangkah di atasnya. Ada staf yang mulai menganggap Bayu selalu siap membantu hal apapun, bahkan yang tidak masuk tugasnya. "Bayu, tolong fotokopi ini ya." "Bayu, ambilin barang di mobil saya." "Bayu, bisa beliin makan?" Permintaan itu kadang disampaikan seperti perintah. Bayu mengangguk demi menjaga pekerjaan, tapi di dalam dirinya ada bagian yang makin lama makin lelah. Suatu hari, ada seorang karyawan baru yang bertanya dengan nada meremehkan, "Mas, kerja jadi OB gini, ya gini aja ya selamanya?" Pertanyaan itu seperti pukulan yang dibungkus rasa ingin tahu palsu. Bayu tersenyum tipis, menjawab singkat, "Saya jalanin dulu yang ada." Karyawan itu tertawa kecil, lalu pergi. Bayu berdiri, menatap punggungnya, merasakan panas di mata yang cepat ia tekan turun. Ia tidak mau menangis di tempat kerja. Ia tidak mau memberi tontonan. Saat jam istirahat, Bayu kadang makan bekal sendirian di sudut ruang operasional, jauh dari kantin karyawan yang penuh obrolan. Ia mendengar tawa dari kejauhan, mendengar orang membahas tempat makan baru, mendengar rencana liburan. Bayu mengunyah pelan, menatap kotak makannya, dan berpikir bahwa hidup orang bisa sangat berbeda meski berada di gedung yang sama. Namun Bayu tidak iri dengan cara yang buruk. Ia hanya sedih sebentar, lalu kembali realistis. Ia tahu hidup bukan perlombaan siapa paling bahagia. Hidup adalah bertahan dari hari ke hari, dan Bayu ahli dalam bertahan. Ketika pulang, Bayu kadang melewati toko kecil untuk membeli sabun atau mie instan. Ia menghitung uang di dompetnya, memastikan masih cukup untuk bayar kontrakan. Ia tidak punya banyak pilihan hiburan. Jika lelah, ia tidur lebih cepat. Jika kepala penuh, ia menulis sedikit di kertas kecil, daftar pengeluaran, atau catatan sederhana seperti, "Jangan lupa bayar listrik." Di balik semua itu, Bayu menyimpan satu kebiasaan. Setiap sore, sebelum pulang, ia naik sebentar ke rooftop gedung, bukan untuk bolos, bukan untuk berhayal berlebihan. Ia hanya ingin melihat langit tanpa plafon, menghirup udara yang berbeda, dan mengingatkan dirinya bahwa hidup masih punya ruang. Rooftop adalah tempat yang sunyi, jauh dari rapat dan nada perintah. Di sana, angin tidak peduli siapa CEO, siapa OB. Angin hanya lewat, menyentuh wajah, lalu pergi. Di sana, Bayu bisa berdiri tanpa merasa ada yang menilai dari atas ke bawah. Ia bisa menatap jauh, melihat kota dengan lampu-lampunya, dan merasa kecil sekaligus bebas. Biasanya Bayu naik ketika tugasnya sudah selesai. Ia memastikan semua area penting bersih,
memastikan tidak ada laporan dari satpam soal tumpahan atau sampah. Ia tidak lama di rooftop. Paling hanya 5 atau 10 menit. Kadang ia duduk di dekat pintu, kadang berdiri menempelkan tangan pada pagar besi. Ia menatap langit, mencari bintang meski jarang terlihat jelas karena lampu kota terlalu terang. Di saat-saat itu, Bayu sering mengingat ibunya. Ia membayangkan ibunya tersenyum, bilang bahwa Bayu sudah melakukan yang terbaik. Ia juga kadang mengingat masa kecilnya. Waktu ia masih punya ayah yang pulang, waktu rumah masih terasa lengkap. Bayu tidak memaksa kenangan itu pergi. Ia membiarkannya datang sebentar, lalu melewati. Rooftop juga membuat Bayu merasa punya rahasia kecil, sesuatu yang hanya miliknya. Di kantor, Bayu sering merasa dirinya milik semua orang. Disuruh ini, disuruh itu. Tapi di rooftop, Bayu merasa ia punya ruang untuk menjadi Bayu, bukan OB. Sebelum turun, Bayu biasanya menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan. Ia meyakinkan diri sendiri bahwa besok ia bisa bertahan lagi. Ia tidak memikirkan hal besar. Ia tidak membangun mimpi terlalu tinggi, karena ia takut jatuh. Ia hanya memikirkan hal sederhana. Bayar kontrakan tepat waktu, makan cukup, jangan sakit, jangan buat masalah. Namun suatu sore, saat ia berdiri di rooftop lebih lama dari biasanya, Bayu merasakan sesuatu yang aneh, seperti firasat. Ia tidak bisa menjelaskannya, tapi ia merasa tempat sunyi itu menyimpan sesuatu selain angin dan pemandangan. Ia menggeleng, menyuruh dirinya berhenti berlebihan. Hidupnya sudah cukup rumit tanpa harus percaya firasat. Bayu turun, kembali ke jalur rutinitasnya. Ia membersihkan alat, menggantung seragam, lalu pulang. Di dalam bus, ia menatap lampu jalan yang lewat satu persatu, seperti hitungan waktu yang tidak pernah berhenti. Bayu tidak pernah menyangka, tempat sunyi itu suatu malam akan mengubah semuanya. Ia belum tahu bahwa rasa kecil yang ia telan setiap hari, teguran yang menancap seperti paku, dan kebiasaan naik ke rooftop yang tampak sepele, semuanya sedang menyusun langkah menuju satu titik. Satu titik yang akan mempertemukan hidupnya dengan dunia yang selama ini tampak terlalu tinggi, terlalu jauh, dan terlalu mustahil untuk disentuh. Dan seperti luka yang tidak bising, perubahan besar sering datang tanpa suara. Mika selalu tampak utuh di mata orang lain. Jas yang pas, rambut rapi, jadwal padat, keputusan cepat. Ketika ia berjalan melewati koridor lantai eksekutif, langkahnya terukur, seolah ia sudah menghitung jarak dari pintu lift ke ruangannya sejak bertahun-tahun lalu. Orang-orang yang berpapasan dengannya otomatis menahan napas, menepikan tubuh, merapikan map di tangan, dan menegakkan punggung. Tidak ada yang ingin terlihat ceroboh di depan Mika. Tidak ada yang ingin menjadi alasan kenapa alisnya mengerut. Namun tidak banyak yang tahu, menjadi CEO bukan sekadar duduk di kursi besar, atau memegang kartu akses khusus yang bisa membuka pintu ruangan manapun. Menjadi CEO adalah menanggung beban yang tidak bisa dipindahkan ke siapapun. Jika keputusan salah, dampaknya bukan hanya pada angka, melainkan pada puluhan bahkan ratusan orang yang menggantungkan hidup pada perusahaan. Mika selalu sadar itu, dan kesadaran itu membuatnya tidak bisa santai. Bahkan ketika ia duduk di rumah, kepalanya masih dipenuhi daftar risiko. Ia memimpin perusahaan bukan karena ia ingin dipuja, tetapi karena ia percaya tak ada yang bisa menyelamatkan perusahaan ini selain ketegasan. Ia pernah melihat perusahaan ayahnya runtuh ketika orang-orang terlalu banyak kompromi. Dulu, ia masih remaja ketika ia menyaksikan rapat-rapat yang berlangsung sampai larut malam, wajah ayahnya yang makin hari makin kusut, dan telepon yang sering dibunyikan tanpa jawaban memuaskan. Ia ingat jelas bagaimana orang-orang di sekeliling ayahnya berkata, "Tenang saja," sambil tersenyum manis, padahal di belakang, mereka sudah menyiapkan jalan keluar untuk diri sendiri. Mika juga ingat momen ketika ayahnya pulang suatu malam, duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu, lalu berkata pelan, "Satu keputusan yang terlambat bisa menenggelamkan semuanya." Kalimat itu menempel kuat di kepalanya. Setelah itu, Mika tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia tidak akan menunggu orang yang ragu. Dunia akan menabrak siapapun yang lambat mengambil sikap. Ia melihat bagaimana kebocoran kecil bisa menjadi banjir. Laporan yang sedikit terlambat menjadi kebiasaan, kebijakan yang sedikit longgar menjadi celah, dan orang-orang yang masih bisa diberi kesempatan ternyata justru menggerogoti dari dalam. Sejak itu,
Mika berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan kelemahan berlama-lama. Ia tidak akan menunggu sampai kebakaran membesar. Ia akan memadamkannya saat masih berupa percikan. Dan karena itulah, orang-orang menyebutnya galak. Mika tahu julukan itu, tetapi ia tidak peduli. Baginya, populer tidak penting. Yang penting, perusahaan berjalan dan target tercapai. Ia memilih dihormati daripada disukai. Dalam pikirannya, disukai sering membuat orang lengah. Sedangkan dihormati membuat orang bekerja. Setiap hari, agenda Mika padat. Ia bangun sebelum alarm kedua berbunyi, memeriksa email, membaca ringkasan laporan, lalu bersiap dengan gerakan cepat. Ia makan sekadarnya, kadang hanya roti, kadang hanya kopi pahit. Ia tidak menikmati sarapan panjang. Ia bahkan jarang duduk tenang di meja makan. Ponselnya selalu menyala, dan setiap notifikasi terasa seperti panggilan darurat. Di kantor, Mika berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ia membahas kontrak, membahas rencana ekspansi, memeriksa angka pengeluaran, dan menekan setiap departemen agar lebih efisien. Ia selalu bicara to the point. Ia memotong pembicaraan jika dianggap melenceng. Ia tidak suka orang berputar-putar. Jika ada yang memberi alasan, Mika akan mengerutkan kening, lalu berkata singkat, "Saya butuh solusi, bukan cerita." Bagi timnya, Mika seperti jam yang berdetak cepat. Ia membuat semua orang bergerak, bahkan ketika tubuh sudah ingin berhenti. Ia tidak pernah puas, bukan karena ia serakah, melainkan karena ia takut. Takut jika ia berhenti satu langkah saja, semua akan runtuh seperti dulu. Padahal, di balik wajah dingin itu, Mika sering merasa kesepian. Ia memiliki segala sesuatu di atas kertas. Jabatan, gaji, pengaruh, bahkan rasa hormat yang sering disamakan dengan kekaguman. Tapi tidak banyak yang benar-benar tinggal di sisinya tanpa kepentingan. Dalam rapat, banyak orang memuji idenya. Di acara perusahaan, banyak yang tersenyum dan menyebut namanya dengan kagum. Namun Mika paham betul, sebagian besar senyum itu adalah strategi. Ketika ia lengah, mereka bisa berubah. Kesepian Mika bukan kesepian yang dramatis. Ia tidak duduk di balkon sambil menangis terseduh. Kesepiannya lebih seperti ruangan yang dingin meski lampu menyala. Ia bisa berada di tengah banyak orang, tapi tetap merasa sendirian. Bahkan saat ia tertawa kecil, yang jarang, ia merasa seperti sedang memerankan sesuatu. Ada satu hal yang lebih ia jaga dari perusahaan, putrinya. Putrinya bukan sekadar bagian dari hidupnya. Putrinya adalah alasan terakhir mengapa Mika masih mau pulang. Nama anak itu tidak sering disebut di kantor. Mika berusaha memisahkan dunia kerja dan dunia rumah. Ia ingin anaknya tumbuh dengan rasa aman, tidak dibebani rumor atau sorotan. Ia tidak ingin orang melihat putrinya sebagai kelemahan CEO. Mika tahu, di dunia bisnis, kelemahan sering dijadikan alat tawar. Rumah Mika berada di lingkungan yang tenang, dengan pagar tinggi dan satpam komplek yang berjaga. Dari luar, rumah itu tampak seperti simbol keberhasilan. Namun di dalam, ada bagian yang sering sepi. Ruang tamu luas, tapi jarang dipakai untuk obrolan hangat. Meja makan panjang, tapi sering hanya diisi oleh Mika sendirian dengan laptop terbuka. Mika mencintai putrinya, tapi ia tidak selalu tahu cara menunjukkan cinta itu. Ia sering berpikir memberi fasilitas, sekolah terbaik, dan masa depan yang terjamin sudah cukup. Ia lupa bahwa anak membutuhkan waktu, bukan hanya uang. Mika terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang, karena di dunia kerja, banyak masalah selesai dengan dana. Namun di dunia anak-anak, ada luka yang tidak bisa ditambal dengan barang baru. Beberapa minggu terakhir, Mika lebih sering pulang larut. Ia beralasan rapat, beralasan target, beralasan ada investor yang harus ditemui. Alasan-alasan itu memang benar, tapi ada sisi lain yang juga benar. Mika kadang takut pulang dan mendapati dirinya tidak tahu bagaimana berbicara dengan putrinya. Ia takut mendapati putrinya tumbuh tanpa ia pahami. Ketakutan itu membuatnya menunda, dan penundaan itu justru memperlebar jarak. Setiap kali pulang, ia mendapati putrinya sudah tidur, atau menatap layar gawai dengan mata kosong. Pengasuhnya akan menyambut dengan laporan singkat, "Tadi makan sedikit, Bu," atau "Tadi nanya ibu pulang jam berapa." Mika mengangguk, lalu naik ke kamar,
menahan rasa bersalah seperti menahan napas dalam air. Ada satu malam, Mika pulang lebih larut dari biasanya. Langit sudah gelap, dan rumah terasa hening. Ia melepas sepatu, berjalan pelan agar tidak membuat suara. Di ujung koridor, ia mendengar suara lirih dari kamar putrinya. Mika berhenti, menempelkan telinga ke pintu yang sedikit terbuka. Putrinya sedang duduk di ranjang, memeluk boneka. Pengasuhnya duduk di samping, membelai punggungnya. "Mama sibuk terus ya?" bisik putrinya. Kalimat sederhana itu menghantam lebih keras dari kritik investor. Mika tidak menjawab. Ia berdiri di balik pintu, terdiam. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, tapi ia tidak punya kebiasaan untuk menangis. Ia sudah terlalu lama melatih dirinya agar tidak menunjukkan lemah. Ia hanya menelan rasa itu, seperti menelan pil pahit. Pengasuh menjawab lembut, "Mama kerja supaya kamu enak." Putrinya menggeleng pelan. "Aku nggak butuh enak, aku butuh mama." Mika menarik napas panjang. Ia menatap cermin di meja rias. Wajahnya terlihat rapi, tetapi matanya tampak lelah. Di bawah matanya ada bayangan hitam tipis yang tidak bisa ditutupi sepenuhnya oleh riasan. Ia menyadari bahwa ia sudah lama tidak benar-benar tidur nyenyak. Mika menyalahkan dirinya sendiri, namun cara ia menyalahkan berbeda dari orang lain. Ia tidak berkata, "Aku ibu yang buruk," dengan tangis. Ia lebih seperti menghitung, apa yang harus diperbaiki, bagaimana caranya, kapan waktunya, siapa yang bisa membantu. Bahkan dalam rasa bersalah, ia tetap memikirkan solusi. Karena itu cara otaknya bekerja. Keesokan harinya, ia kembali menjadi Mika yang sama, tegas, dingin, tidak memberi ruang. Ia mengenakan jasnya seperti baju perang. Ia merapikan rambut, menyemprotkan parfum, lalu berangkat ke kantor dengan wajah yang tak menunjukkan apa-apa. Di mobil, ia sempat menatap jam dan berpikir untuk pulang lebih cepat malam ini. Tetapi begitu sampai kantor, kenyataan menabraknya. Rapat mendadak, telepon dari investor, revisi proposal. Hari menelan niat baiknya tanpa sisa. Di kantor, ia masih menegur Bayu ketika melihat sesuatu tidak sesuai. Baginya itu normal. Ia menegur bukan karena ia benci, tetapi karena ia terbiasa menuntut sempurna. Ia tidak sadar bahwa setiap teguran tanpa empati adalah retakan kecil yang ia buat pada orang lain. Ia tidak sadar bahwa nada datarnya bisa membuat orang merasa tidak dianggap. Mika melihat Bayu seperti bagian dari mekanisme gedung, sama seperti lift atau pendingin ruangan. Harus berjalan, harus rapi, harus tidak bermasalah. Jika ada noda di lantai, Mika melihatnya sebagai bukti ada yang lalai. Ia tidak memikirkan bahwa di balik seragam OB, ada manusia dengan cerita panjang. Namun retakan terbesar justru terjadi di rumahnya sendiri. Mika mulai melihat perubahan pada putrinya. Putrinya tidak lagi banyak bercerita. Pertanyaannya berubah menjadi pendek-pendek. "Mama pulang jam berapa? Mama besok sibuk." Jika Mika menjawab, putrinya hanya mengangguk tanpa antusias. Kadang putrinya menatap Mika seperti menatap orang asing yang lewat. Tatapan itu membuat Mika panik diam-diam. Mika tidak pernah mengatakan pada siapapun bahwa ia takut kehilangan kedekatan dengan putrinya. Takut itu terlalu pribadi, terlalu rapuh. Ia bahkan tidak bisa mengatakannya pada dirinya sendiri dengan lantang. Ia hanya merasakan dada sesak ketika melihat putrinya memeluk pengasuh lebih erat daripada memeluknya. Suatu sore, Mika mengajak putrinya makan malam di luar, mencoba menebus waktu. Namun sepanjang makan, ponselnya bergetar. Ia menahan, tetapi akhirnya mengangkat telepon karena ini penting. Putrinya menatap sendoknya, memutar-mutar, lalu berkata pelan, "Mama kerja lagi." Mika menutup telepon, memaksa tersenyum, namun suasana sudah retak. Mika pulang dengan rasa gagal. Ia ingin marah pada pekerjaan, ingin marah pada orang-orang yang menuntutnya, namun ia tahu ia sendiri yang memilih ini. Ia sendiri yang selalu berkata, lebih cepat, dan lebih banyak. Ia sendiri yang menolak berhenti. Dan malam itu, ketika gedung mulai sepi dan lampu-lampu banyak dipadamkan, sebuah langkah kecil, langkah seorang anak, membawa cerita menuju arah yang tidak pernah Mika rencanakan. Malam itu seharusnya biasa. Mika masih di kantor,
menyelesaikan beberapa berkas. Ia meminta sekretaris pulang lebih dulu. Ia duduk sendirian di ruangan besar, dengan lampu meja sebagai satu-satunya penerang yang hangat. Dari jendela, ia melihat kota yang bercahaya seperti lautan titik-titik. Di balik keindahan itu, ia merasakan letih yang menumpuk di tulang. Ponselnya bergetar. Bukan email, bukan pesan rapat. Pengasuh putrinya menelepon, suaranya tergesa dan panik. "Bu, anak ibu nggak ada di kamar. Tadi saya tinggal sebentar ke dapur, pas balik, sudah nggak ada." Mika berdiri begitu cepat sampai kursinya terdorong ke belakang. Jantungnya langsung berdegup keras. Dunia mendadak menyempit. Cari di rumah. Suara Mika meninggi tanpa ia sadari. "Sudah, Bu, saya sudah cari. Nggak ada." Mika menggenggam ponsel kuat-kuat. Ia merasa kakinya lemas. Ia mengingat perkataan putrinya, "Aku butuh mama." Ia teringat tatapan kosong itu. Ia teringat semua malam yang ia lewatkan. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, Mika merasakan ketakutan yang tidak bisa ia kendalikan dengan angka. Ia mengambil tas, berlari keluar ruangan, menekan tombol lift dengan tangan gemetar. Dalam kepalanya hanya ada satu bayangan, jangan sampai terlambat. Jangan sampai aku terlambat lagi. Ia tidak tahu bahwa putrinya tidak berada jauh dari tempat ia bekerja. Ia tidak tahu bahwa anak itu, dengan langkah kecilnya, sedang menuju tempat yang ia anggap sunyi dan aman, tempat yang justru bisa menjadi berbahaya jika tidak ada yang melihat. Dan di saat yang sama, di lantai bawah, Bayu masih menyelesaikan tugas terakhirnya seperti biasa, tanpa tahu bahwa roda cerita sudah mulai bergerak menuju malam yang akan mengubah segalanya. Hari itu melelahkan bagi semua orang. Dari pagi, gedung sudah dipenuhi langkah cepat dan suara notifikasi yang tidak putus-putus. Rapat beruntun di ruang kaca, laporan direvisi berkali-kali, telepon tak berhenti berdering. Di lantai bawah, staf operasional sibuk mengisi ulang perlengkapan, sementara di lantai atas, orang-orang berjas terlihat seperti sedang berlomba dengan waktu. Bayu menjalani semua itu dari sisi yang berbeda. Sebagai orang yang tidak ikut bicara di rapat, tetapi merapikan sisa-sisa rapat agar esok ruangan tampak seperti baru. Bayu menunggu lantai eksekutif benar-benar kosong sebelum ia membersihkan ruang rapat yang baru dipakai. Ia sudah hafal pola. Selama orang-orang penting masih keluar masuk, ia akan menghindari area itu. Bukan karena ia malas, melainkan karena ia tidak ingin menjadi gangguan. Ia pernah sekali menyapu ketika masih ada rapat dadakan, lalu ada yang menyindir, "Ini bukan waktunya bersih-bersih." Sejak itu, ia memilih menunggu. Jam menunjukkan lewat dari 8 malam ketika koridor mulai sunyi. Lampu-lampu masih menyala, tapi cahaya itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih datar. Di beberapa ruangan, komputer masih menyala, mungkin lupa dimatikan, atau memang sengaja dibiarkan untuk esok. Karyawan sudah banyak pulang. Ada yang pamit dengan langkah lelah, ada yang masih menatap ponsel sambil berjalan, namun suara mereka perlahan menghilang di telan lift. Di lobi, satpam mengganti shift. Terdengar bunyi radio komunikasi, langkah sepatu yang bergantian, dan sapaan singkat antar penjaga. Suara mesin pendingin menjadi latar yang mendominasi, mengisi keheningan dengan dengung halus yang konsisten. Bayu mendorong kereta kebersihan menuju tangga darurat, karena lift tertentu dimatikan setelah jam kerja. Ia membawa botol cairan pembersih, kantong sampah baru, kain lap, dan alat pel yang ujungnya sedikit aus. Semua itu bukan sekadar alat. Bagi Bayu, itu seperti perpanjangan tangannya. Ia menyusuri lorong yang lampunya tidak seterang siang. Ada pantulan kecil di lantai marmer, dan setiap roda kereta kebersihannya menimbulkan suara pelan yang bergulung. Di malam hari, gedung terasa lebih besar. Tanpa orang ramai, jarak antar pintu terlihat lebih jauh, dan langkah sendiri terdengar lebih jelas. Bayu sudah terbiasa dengan suasana seperti ini, tetapi tetap saja ada rasa lain yang selalu muncul. Sepi yang seperti bisa menelan pikiran jika dibiarkan. Ruang rapat besar itu sunyi, hanya menyisakan bau kopi dan kertas. Bayu membuka pintunya dengan kunci akses staf operasional, lalu menyalakan lampu tambahan. Ruangan itu rapi, tapi rapi yang palsu. Di atas meja masih ada noda lingkaran dari cangkir, di pojok karpet ada remah biskuit yang jatuh, dan di bawah kursi ada kertas kecil yang terselip.
Bayu bekerja dengan ritme teratur. Kumpulkan sampah, rapikan kursi, lap meja, pel lantai. Ia mengikat kantong sampah dengan simpul rapi, lalu menggantinya dengan yang baru. Ia mengelap papan tulis sampai bersih, menghapus sisa spidol yang meninggalkan bayangan samar. Ia menyapu karpet menggunakan alat kecil khusus, memastikan tidak ada remah yang tersisa. Sambil bekerja, Bayu beberapa kali menoleh ke jam dinding. Waktu bergerak pelan. Tubuhnya lelah, tapi ia terus bergerak. Baginya, berhenti terlalu lama hanya akan membuat capek terasa lebih berat. Ia menuntaskan satu bagian lalu pindah ke bagian lain. Seperti orang menyusun hidupnya, potong masalah kecil dulu, sisakan yang besar untuk nanti. Ketika semuanya selesai, ruangan tampak kembali seperti ruang rapat yang sempurna. Bersih, rapi, seolah tak pernah ada rapat panas yang terjadi di dalamnya. Bayu mematikan lampu tambahan, lalu hendak menutup pintu. Saat itulah ia mendengar suara halus, seperti pintu besi beradu pelan. Bukan suara yang keras, tapi cukup membuatnya menoleh. Bunyi itu seperti krek ringan, disusul desir yang nyaris tak terdengar. Bayu berdiri diam beberapa detik, mendengarkan. Suara itu datang dari arah tangga menuju rooftop. Bayu berhenti sejenak. Pikirannya langsung menuju hal-hal sederhana. Mungkin satpam naik memeriksa, mungkin ada teknisi. Kadang ada petugas keamanan yang mengecek area atas untuk memastikan tidak ada pintu terbuka. Namun malam itu terasa terlalu sepi untuk ada orang lain. Tidak ada suara langkah berat, tidak ada suara obrolan dua orang. Hanya dengung pendingin ruangan dan ketukan halus angin di kaca. Bayu menaruh pel di sudut, lalu berjalan perlahan menuju tangga darurat. Setiap langkah menggema. Tangga darurat selalu punya suara sendiri. Bunyi sepatu yang memantul di dinding sempit, bunyi pintu besi yang berat, bau logam bercampur debu. Bayu memegang pagar tangga, naik beberapa anak tangga, lalu berhenti di depan pintu besi menuju rooftop. Pintu itu sedikit terbuka. Bayu mengernyit. Biasanya pintu itu tertutup rapat. Ia mendekat, meletakkan tangan pada gagang pintu, lalu mendorongnya pelan. Udara malam langsung menyambut, lebih dingin dari yang ia kira. Langit gelap, namun lampu kota berkerlip dari kejauhan. Angin membawa aroma hujan yang entah dari mana, seolah awan sedang menyiapkan sesuatu. Suara kota terdengar jauh, seperti bisikan raksasa yang tidak pernah berhenti. Di rooftop, lampu keamanan menyala redup, cukup untuk melihat pagar pembatas dan beberapa unit mesin besar yang diam berdiri seperti bayangan. Dan di sana, dekat pembatas rooftop, ada sosok kecil. Seorang gadis kecil, Putri Mika, duduk memeluk lutut, menatap jauh ke bawah. Rambutnya bergerak pelan tertiup angin. Bahunya kecil, terlalu kecil untuk berada di tempat setinggi ini sendirian. Ia memakai jaket tipis yang tampak tidak cukup untuk menahan dingin. Punggungnya sedikit membungkuk, seperti menahan beban yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Bayu membeku. Ada detik-detik ketika tubuh tahu sesuatu berbahaya, bahkan sebelum otak sempat menimbang. Bayu merasakan jantungnya berdetak cepat. Namun ia tidak langsung berlari. Ia tahu gerakan mendadak bisa membuat anak terkejut. Ia juga tahu anak kecil bisa bereaksi impulsif jika merasa terpojok. Maka Bayu menahan napas, menenangkan diri, lalu melangkah perlahan, menjaga jarak. "Halo?" Suara Bayu pelan, seperti takut memecahkan kaca. Gadis itu tidak menoleh. Ia hanya bergumam, nyaris tidak terdengar, "Aku capek." Kalimat itu keluar begitu saja, tapi dampaknya seperti menampar Bayu. Anak kecil jarang berkata, "capek," dengan nada seperti itu. Itu bukan capek karena bermain, bukan capek karena sekolah. Itu capek yang terdengar seperti menyerah. Bayu menelan ludah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia bukan psikolog, bukan orang penting. Ia hanya OB yang sering dianggap tidak ada. Ia biasanya berurusan dengan sampah, tumpahan kopi, dan pintu yang lengket. Bukan dengan perasaan anak yang terlihat rapuh. Namun anak itu nyata. Dan rooftop itu berbahaya. Bayu mendekat sedikit, tapi tetap menjaga jarak aman. "Kamu, lagi nunggu siapa?" tanyanya pelan. Gadis itu menggeleng. "Nggak ada." Angin bertiup lebih kuat, membuat ujung jaket gadis itu berkibar.
Bayu melihat telapak kaki kecil itu dekat sekali dengan batas pembatas. Satu gerakan salah bisa berakibat fatal. Bayu merasakan dingin menjalar ke tulang, bukan hanya karena udara, tapi karena bayangan buruk yang muncul di kepalanya. Bayu berjongkok, menjaga suaranya tetap lembut, mencoba menjadi sosok yang tidak mengancam. Di sini dingin, ucapnya. Kalau kamu mau, kita bisa turun. Aku temenin. Gadis itu akhirnya menoleh. Matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya berusaha keras terlihat kuat, mirip seseorang yang Bayu kenal, meski dalam versi yang lebih rapuh. Ada garis tegas kecil di rahangnya, seolah ia meniru cara orang dewasa menahan tangis. Bayu langsung paham, ini anak yang terbiasa menelan perasaan, sama seperti ibunya menelan lelah. Kamu siapa? Tanyanya, suara kecilnya bergetar. Aku Bayu, jawab Bayu. Aku kerja di sini. Aku bersihin ruangan-ruangan. Bayu menahan diri untuk tidak bertanya terlalu banyak. Lalu ia menambahkan hati-hati, kamu, anaknya Bhumika, ya? Gadis itu menggigit bibir. Matanya menatap Bayu sejenak, lalu kembali menatap ke bawah. Mama nggak pernah punya waktu. Kalimat itu keluar begitu saja, dan Bayu merasakan dadanya sesak. Ia paham rasa ditinggalkan, meski konteksnya berbeda. Ia paham rasanya menunggu seseorang yang seharusnya datang, lalu mendapati pintu tetap tertutup. Ia paham rasanya memeluk harapan sampai tangan pegal. Bayu menghela napas. Kadang orang dewasa nggak ngerti kalau waktu itu penting, ucapnya pelan. Ia tidak ingin menjelekkan Mika di depan anaknya. Ia hanya ingin mengakui perasaan anak itu. Tapi bukan berarti mama kamu nggak sayang. Gadis itu menggeleng keras. Kalau sayang, harusnya ada. Bayu tercekat. Logika anak-anak memang sederhana, tapi sering benar. Bayu ingin mencari kata yang pas. Namun sebelum ia sempat merespons, gadis itu berdiri. Gerakannya cepat, seperti ingin menjauh dari percakapan. Bayu refleks ikut berdiri, tapi ia tetap tidak terlalu dekat. Ia menahan diri untuk tidak meraih, karena ia takut gadis itu merasa ditahan. Gadis itu berjalan beberapa langkah, lalu berhenti tepat di dekat sudut pembatas. Angin mengangkat ujung bajunya sedikit. Dari jarak itu, Bayu bisa melihat betapa tipis jarak antara tubuh kecil itu dan tepi yang berbahaya. Bayu merasakan ngeri yang menusuk tulang. Jangan ke situ, kata Bayu, kali ini lebih tegas namun tetap menahan nada panik. Ia tidak ingin suaranya terdengar seperti bentakan. Ia hanya ingin terdengar serius. Gadis itu menoleh, ekspresinya campur aduk, marah, sedih, kecewa, dan entah apa lagi yang sulit dijelaskan. Kalau aku hilang, ucapnya, suaranya pecah, mama bakal cari aku nggak? Pertanyaan itu seperti pisau yang dilemparkan pelan tapi tepat sasaran. Bayu membuka mulut, tidak tahu jawaban apa yang aman. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak boleh membiarkan anak itu jatuh, secara fisik maupun perasaan. Ia harus menahan situasi ini tanpa membuatnya tambah buruk. Ia mengingat dirinya sendiri ketika kecil, menunggu ayahnya pulang, membayangkan berbagai skenario agar ayahnya menoleh. Ia tahu anak bisa melakukan hal nekat bukan karena ingin mati, tapi karena ingin dilihat. Kamu nggak perlu hilang untuk bikin orang sayang, ucap Bayu akhirnya. Suaranya pelan, namun tegas. Kamu berharga, bahkan kalau orang lain sibuk. Bayu menatap mata gadis itu, berusaha memberi keyakinan, bukan sekadar kata-kata. Kalau kamu hilang, bukan cuma mama yang sedih. Banyak orang bakal sedih. Aku juga. Gadis itu tampak goyah. Matanya semakin basah. Ia menelan napas, seolah ingin berkata sesuatu tapi tertahan. Tubuhnya sedikit mundur. Mungkin karena ingin menjauh dari emosi yang tiba-tiba terasa besar. Dan ketika ia melangkah mundur, tumitnya tersandung sedikit tonjolan lantai. Mungkin bekas baut atau sambungan yang tidak rata. Tubuh kecil itu oleng. Waktu seperti melambat. Bayu tidak sempat berpikir. Ia hanya bergerak. Ia menerjang, meraih pergelangan tangan gadis itu tepat sebelum tubuhnya melewati batas. Tarikan itu membuat Bayu terseret setengah langkah. Lututnya membentur lantai, rasa nyeri menyambar, tapi ia mengunci pegangan, memeluk gadis itu dengan kedua tangan. Bayu merasakan tubuh kecil itu ringan,
terlalu ringan untuk nyaris hilang dari dunia. Gadis itu menangis seketika, suara yang pecah, penuh takut. Tangannya mencengkeram baju Bayu dengan kuat, seolah Bayu adalah satu-satunya hal yang menahannya dari jatuh. Bayu memeluk lebih erat, menahan gemetar tubuh kecil itu. "Nggak apa-apa," bisiknya, suaranya bergetar tapi berusaha stabil. "Kamu aman, aku ada." Bayu menepuk pelan punggung gadis itu, menenangkan seperti ia pernah menenangkan dirinya sendiri dalam diam. Ia membiarkan gadis itu menangis, karena kadang tangis adalah cara tubuh membuang beban. Angin masih bertiup, tapi Bayu hampir tidak merasakannya. Yang ia rasakan hanya detak jantung yang keras dan nyeri di lutut. Ia menahan gadis itu, lalu perlahan menjauh dari pembatas, memastikan jarak aman. Gadis itu tetap menangis, napasnya terputus-putus. Bayu ingin berkata lebih banyak, tapi ia tahu kata-kata tidak selalu diperlukan. Ia hanya perlu memastikan anak itu hidup dan tenang dulu. Ia menoleh sejenak ke pintu rooftop, berharap ada orang lain yang muncul. Ia tidak ingin sendirian menghadapi situasi ini, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia tahu ini bukan urusannya semata. Di kejauhan, pintu rooftop terbuka lebih lebar. Suara pintu besi menggesek terdengar keras di tengah sunyi. Seseorang berlari keluar, napasnya terengah. Mika. Mika berdiri beberapa langkah dari mereka, wajahnya pucat, mata membelalak seolah baru saja melihat jurang terbuka di depan hidupnya. Rambutnya sedikit berantakan, jasnya tidak serapi biasanya. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja berlari tanpa peduli wibawa. Dadanya naik turun cepat. Tangan Mika gemetar ketika ia melangkah maju. Tatapan Mika jatuh pada putrinya yang berada dalam pelukan Bayu, lalu pada jarak mereka yang tadi begitu dekat dengan pembatas. Mika menutup mulutnya dengan tangan, seolah menahan suara yang bisa pecah kapan saja. Di detik itu, semua yang Mika bangun selama ini, ketegasan, kontrol, wibawa, seperti retak tanpa bisa ditahan. Dan Bayu, yang selama ini dianggap kecil, sedang memegang sesuatu yang paling besar dalam hidup Mika, keselamatan putrinya. Mika berdiri dengan wajah pucat, seolah darahnya turun ke kaki. Tangannya gemetar tanpa ia sadari, jemarinya kaku seperti kehilangan fungsi. Matanya membelalak melihat putrinya dalam pelukan Bayu, dekat sekali dengan batas rooftop. Angin malam menerpa wajahnya, tapi yang ia rasakan bukan dingin, melainkan panas yang membakar dari dalam, panas ketakutan yang barusan hampir menjadi kenyataan. Selama beberapa detik, Mika tidak bisa bersuara. Lidahnya seperti menempel di langit-langit mulut. Ia ingin berteriak, ingin memanggil nama putrinya dengan suara yang memecah, tetapi yang keluar hanya napas pendek yang patah-patah. Pikirannya kosong, lalu dipenuhi bayangan terburuk yang hampir terjadi. Ia membayangkan tubuh kecil itu hilang dari pandangan, membayangkan suara hantaman, membayangkan sirene ambulans, membayangkan dirinya menyesal sampai akhir hidup. Dunia yang selama ini ia kendalikan mendadak terasa rapuh, seperti kaca yang retak dan siap pecah hanya karena satu sentuhan. Sayang, suara Mika akhirnya keluar, pecah, tidak mirip suara CEO yang biasa memerintah rapat. Itu suara ibu yang ketakutan. Ia melangkah cepat, nyaris tersandung oleh langkahnya sendiri, lalu berlutut dan memeluk putrinya. Tangis gadis kecil itu makin keras begitu merasakan pelukan ibunya. Tubuh kecil itu bergetar, napasnya tersengal, tangannya mencengkeram baju Mika seolah takut ibunya akan menghilang lagi jika ia melepaskan sedikit saja. Mika memejamkan mata. Ada rasa bersalah yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat, sekarang meledak tanpa izin. Ia merasakan air hangat menggenang di mata, sesuatu yang jarang ia izinkan muncul. Mika memeluk putrinya lebih erat, seolah pelukan itu bisa menebus semua malam yang ia lewatkan. Ia menempelkan bibirnya di dahi putrinya, berkali-kali, tanpa kata, hanya napas yang gemetar. Saat ia membuka mata, pandangannya bertemu Bayu. Bayu masih berlutut, napasnya belum stabil. Lututnya sakit. Mika bisa melihatnya dari cara Bayu sedikit menahan beban pada satu kaki, tapi Bayu tidak mengeluh. Bayu memandang ke bawah sebentar, seolah takut menatap terlalu lama. Ada garis tegang di wajahnya, tapi bukan karena ingin dipuji. Lebih seperti seseorang yang baru saja melewati bahaya, dan masih memastikan semuanya benar-benar aman. Malam ini, posisi mereka setara di lantai dingin rooftop.
Tidak ada meja rapat, tidak ada jas mahal, tidak ada jarak lantai eksekutif dan lantai operasional. Hanya 3 orang, seorang ibu, seorang anak, dan seorang pria yang kebetulan berada di tempat paling menentukan. Mika menelan ludah. Kata-kata yang biasanya mudah ia keluarkan untuk memerintah, mendadak sulit untuk diucapkan. Ia sudah terbiasa memberi instruksi, memotong alasan, menuntut kecepatan. Tapi sekarang, ia harus berkata sesuatu yang bukan perintah, bukan evaluasi, bukan standar kerja. Ia harus mengakui kenyataan yang barusan terjadi. Kamu, Mika berusaha menyusun suara. Kamu yang menyelamatkan dia? Bayu mengangguk pelan. Saya cuma kebetulan naik, Bu. Saya lihat, anak ibu sendirian. Bayu memilih kata-kata hati-hati, tidak ingin terdengar seperti pahlawan. Ia menekankan, kebetulan, seperti ingin meredam sesuatu. Padahal dalam kepala Mika, kebetulan itu adalah garis tipis antara hidup dan kehilangan. Mika menatap Bayu lebih lama. Di wajah Bayu tidak ada kemenangan, tidak ada kebanggaan yang memamerkan. Yang ada hanya kekhawatiran tulus yang tidak dibuat-buat, juga kesadaran bahwa ia mungkin baru saja menyentuh ranah yang bukan miliknya. Urusan keluarga CEO. Namun Bayu tidak terlihat takut pada Mika malam ini. Ia terlihat takut pada kemungkinan anak itu jatuh. Dan ketakutan itu jauh lebih manusiawi daripada apapun yang selama ini Mika lihat di kantor. Mika merasa dadanya sesak lagi, tapi kali ini bukan karena takut kehilangan, melainkan karena tersadar, ada orang yang selama ini ia anggap kecil, justru memegang hal paling besar dalam hidupnya malam ini. Bayu, yang selama ini hanya ia lihat sebagai bagian dari sistem kebersihan gedung, tiba-tiba berdiri di titik paling penting dalam hidup Mika. Terima kasih, kata Mika, akhirnya. Kalimat itu keluar lirih, seperti baru pertama kali ia mengatakan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Bukan, terima kasih, formal yang dipakai untuk menutup rapat. Ini, terima kasih, yang datang dari tempat paling dalam, tempat yang selama ini Mika kunci rapat-rapat. Bayu menunduk. Sama-sama, Bu. Mika memeluk putrinya lebih erat, lalu mengusap rambutnya pelan, menenangkan. Kamu kenapa naik ke sini? Tanyanya, suara masih gemetar. Ia berusaha terdengar tenang, tapi suaranya bergetar di ujung. Ia takut jawaban putrinya akan membuatnya semakin hancur. Gadis itu menangis, tapi perlahan menjawab, aku, pengen mama lihat aku. Mika terdiam. Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada ancaman kompetitor manapun, lebih keras daripada kritik investor, lebih keras daripada angka merah di laporan keuangan. Ia memandangi wajah putrinya yang basah oleh air mata, pipinya merah karena dingin dan tangis. Mika melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan, kesepian kecil yang tumbuh diam-diam di hati anaknya. Mika menutup mata, lalu mengusap rambut putrinya lagi, kali ini lebih lama. Mama lihat kamu, bisiknya. Suaranya pecah, tapi ia memaksa kalimat itu keluar utuh. Mama di sini. Putrinya terisak, lalu menempelkan wajahnya ke dada Mika. Mika memeluknya lebih erat, menggendongnya perlahan. Berat tubuh kecil itu terasa nyata di lengannya, dan Mika merasa bersalah karena baru sekarang ia merasakan betapa kecil putrinya, betapa mudah ia hilang jika Mika lengah. Bayu berdiri pelan, memberi ruang. Ia merasa tidak pantas berada di tengah momen itu. Ini urusan ibu dan anak. Ia hanya kebetulan menjadi tangan yang menyelamatkan, bukan bagian dari mereka. Bayu melangkah mundur setengah langkah, hendak kembali menutup pintu rooftop dan memastikan semuanya aman. Namun sebelum ia benar-benar pergi, Mika memanggilnya. Bayu. Nama itu keluar dari mulut Mika bukan sebagai panggilan untuk menyuruh, melainkan sebagai panggilan untuk menahan. Ada nada lain yang belum pernah Bayu dengar sebelumnya. Nada yang tidak mengandung jarak, tidak mengandung penilaian. Nada yang seperti orang meminta, bukan memerintah. Bayu menoleh. Mika menatapnya dengan cara yang berbeda. Tidak datar, tidak menghakimi. Tatapannya penuh sesuatu yang campur aduk. Terima kasih, rasa bersalah, dan mungkin rasa malu karena selama ini ia membiarkan dirinya memperlakukan Bayu seolah Bayu tidak penting. Kamu jangan pulang dulu, ucap Mika. Ia mengatur napas, berusaha tetap berdiri sebagai orang dewasa, bukan hanya sebagai ibu yang panik. Tolong, temani kami turun sampai aman.
Bayu mengangguk. Baik, Bu. Mereka turun bersama. Mika menggendong putrinya, satu tangan memeluk, satu tangan menahan tubuh kecil itu agar tidak terguncang. Bayu berjalan di sisi, siap menahan pintu tangga, siap membantu kapanpun. Tangga darurat terasa lebih sempit malam itu. Setiap langkah menimbulkan gema. Mika biasanya tidak menggunakan tangga darurat, ia selalu naik lift pribadi. Tapi malam ini, ia mengikuti jalur yang sama seperti Bayu, jalur yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Di anak tangga pertama, Mika hampir terpeleset karena sol sepatunya licin. Bayu refleks menahan pintu agar tidak menutup keras dan berjalan sedikit di depan, memastikan jalur aman. Mika melihat itu, dan ada bagian dirinya yang tersentak. Bayu terbiasa berjalan di sini, terbiasa memastikan semuanya aman, sementara ia, Mika, yang selalu merasa menguasai gedung, ternyata asing di jalur ini. Putrinya terisak kecil di pelukan. Mika mengusap punggungnya. "Mama di sini," bisik Mika lagi, lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk anaknya, seolah kalimat itu adalah janji yang baru dibuat. Mereka melewati koridor lantai eksekutif yang sekarang sunyi. Lampu-lampu sebagian dipadamkan. Pintu-pintu ruangan rapat tertutup, menyimpan semua debat dan tekanan siang tadi. Di luar jendela, kota masih menyala, tapi di dalam gedung, suasananya seperti dunia yang baru selesai berguncang. Sepanjang jalan, Mika diam, tapi pikirannya berisik. Ia mulai mengingat semua teguran yang pernah ia lempar kepada Bayu. Semua nada dingin. Semua sikap seolah Bayu tidak penting. Ia teringat kalimatnya sendiri yang pernah ia ucapkan tanpa pikir panjang. Standar, bukan cerita. Dan sekarang, hidupnya justru bergantung pada cerita yang ia anggap tidak perlu. Cerita tentang seorang OB yang memilih peduli pada seorang anak, bukan memilih pergi karena itu bukan urusannya. Mika menatap punggung Bayu sebentar. Di bawah lampu koridor yang redup, Bayu terlihat seperti biasa. Sederhana, tenang, tidak mencari perhatian. Tetapi bagi Mika, tidak ada yang biasa lagi tentang Bayu malam ini. Di lobi, satpam yang berjaga tampak kaget melihat Mika turun lewat tangga darurat sambil menggendong putrinya. Satpam segera menghampiri, bertanya panik, "Bu, ada apa? Perlu bantuan?" Mika menggeleng, mencoba mengatur suaranya kembali. "Tidak," jawabnya pelan, lalu menambahkan, "Tolong pastikan akses rooftop ditutup rapat dan dijaga. Jangan sampai ada yang naik tanpa pengawasan." Satpam mengangguk cepat. Bayu membantu menggeser pintu besi agar terkunci dengan benar. Mika memperhatikan gerakan Bayu yang cekatan. Sekali lagi, ia merasa seperti baru melihat Bayu dengan mata yang berbeda. Saat mereka sampai di area parkir, Mika berhenti sejenak. Putrinya sudah lebih tenang, tapi masih memeluk leher Mika erat-erat. Mika menatap Bayu, bibirnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ada terlalu banyak yang ingin ia ucapkan. Permintaan maaf, rasa bersalah, kekaguman yang tidak ingin ia akui, dan ketakutan yang masih bergetar. Bayu sendiri berdiri sopan, menunggu instruksi, seperti kebiasaannya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa Mika tidak sedang mencari kesalahan. Mika sedang menahan sesuatu yang baru tumbuh, sesuatu yang bahkan Mika sendiri belum paham bentuknya. Dan malam ini, Bayu justru menjadi orang yang membuat Mika tetap punya alasan untuk bernapas. Tatapan Mika pada Bayu tidak lagi sama. Seperti ada pintu kecil di dalam dirinya yang terbuka, memperlihatkan bahwa di balik jabatan, ia masih manusia. Manusia yang baru sadar bahwa orang kecil bisa menyelamatkan hal paling besar. Keesokan paginya, kantor kembali ramai seperti biasanya. Lift naik turun membawa orang-orang dengan wajah setengah mengantuk, aroma kopi memenuhi koridor, dan suara langkah sepatu formal beradu dengan lantai marmer yang mengilap. Tetapi ada sesuatu yang berbeda, bukan terlihat jelas, melainkan terasa. Seperti udara yang membawa rumor, menyusup ke sela obrolan ringan, menempel di sudut-sudut pantry, lalu berkembang tanpa bisa dikendalikan. Di dekat mesin kopi, dua staf berbicara pelan, namun cukup terdengar oleh yang berdiri tak jauh. Katanya semalam anak Bu Mika hampir jatuh di rooftop. Serius? Terus siapa yang nolongin? Bayu. Bayu OB itu. Nama Bayu berpindah dari satu mulut ke mulut lain,
Tapi tidak semuanya terdengar tulus. Ada yang kagum, ada yang penasaran, ada juga yang mengecilkan dengan tawa kecil, paling juga kebetulan. Ada yang menambahkan, "Ah, mungkin satpam juga ada, cuma nggak disebut." Ada yang lain mencibir, "Kalau nggak rame begini, siapa juga yang peduli sama OB?" Rumor selalu punya cara untuk memelintir kenyataan. Ia tidak butuh bukti, hanya butuh pengulangan. Setiap kali diulang, cerita itu bertambah bumbu. Ada yang bilang Bayu menggendong anak itu dengan heroik. Ada yang bilang Bayu kebetulan lewat saja. Ada yang bahkan melebih-lebihkan seolah malam itu seperti adegan film. Padahal Bayu sendiri tidak merasa ada yang heroik. Ia hanya merasa panik dan takut, lalu bertindak karena tubuhnya bergerak lebih cepat daripada pikirannya. Bayu datang seperti biasa. Ia menunduk, menyapa satpam dengan anggukan sopan, lalu masuk lewat pintu belakang untuk staf operasional. Ia sudah merasakan sejak langkah pertama bahwa orang-orang menatapnya lebih lama. Ada tatapan yang seperti mengukur, ada yang seperti ingin memastikan cerita itu benar. Beberapa orang tersenyum, tapi senyum mereka aneh, terlalu lebar, terlalu dibuat. Bayu mengangguk kecil, lalu mempercepat langkahnya menuju gudang peralatan. Di ruangan operasional, rekan-rekannya juga sudah mendengar. Ada yang menepuk bahunya, "Gila, Yu, kamu jadi pahlawan sekarang." Ada yang setengah bercanda, "Nanti jangan lupa tanda tangan buat fans." Ada juga yang terlihat tulus, berkata, "Syukurlah kamu ada di situ. Kalau enggak," kalimat itu menggantung karena semua orang takut membayangkan lanjutannya. Bayu hanya tersenyum tipis. Ia tidak ingin jadi bahan pembicaraan. Ia tidak ingin diperlakukan berbeda karena satu kejadian. Baginya, perhatian seperti itu bisa menjadi pedang bermata dua. Hari ini dipuji, besok bisa dijatuhkan. Ia lebih nyaman menjadi bayangan yang bergerak di belakang layar. Ia mulai bekerja seperti biasa, memeriksa daftar tugas, mengambil kereta kebersihan, lalu menuju area lantai atas. Namun sepanjang jalan, Bayu merasa ada semacam beban baru menempel di pundaknya. Ia tidak bisa berjalan setenang kemarin. Ia merasa setiap gerakannya diawasi, seolah orang menunggu ia salah langkah agar rumor itu bisa berubah arah. Saat ia mengepel dekat ruang tunggu lantai eksekutif, langkah sepatu terdengar mendekat. Bayu menoleh, pikirannya langsung waspada karena biasanya langkah seperti itu diikuti perintah atau teguran. Tapi kali ini pintu kantor Mika terbuka, dan sekretaris Mika keluar dengan wajah tegang. "Mas Bayu." Sekretaris itu tampak gugup. Matanya melirik kiri kanan seolah takut ada orang mendengar. "Bu Mika minta ketemu." Bayu tertegun. "Sekarang?" "Iya." Jantung Bayu berdetak lebih cepat. Panggilan ke ruang CEO bukan hal yang biasa bagi seorang OB. Ia mengusap tangan yang basah ke kain lab, merapikan seragamnya sekilas, lalu melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Di kepalanya muncul skenario-skenario buruk. Apakah ada masalah prosedur? Apakah ada yang menuduhnya macam-macam? Apakah ia dianggap lalai karena anak CEO bisa naik ke rooftop? Bayu menelan ludah, mencoba tetap tenang. Ruang Mika besar, rapi, dan dingin. Aroma ruangan itu khas. Perpaduan pendingin ruangan, parfum lembut, dan kertas-kertas baru. Meja Mika luas. Permukaannya nyaris kosong kecuali laptop, dokumen tersusun, dan satu gelas air. Namun hari itu, Mika tidak duduk dengan pose menguasai. Ia berdiri di dekat jendela, menatap kota seperti sedang mencari jawaban di antara gedung-gedung. Ketika Bayu masuk, Mika menoleh. Tatapannya masih tajam, tapi tidak lagi seperti pisau. Ada sesuatu yang lebih berat di sana. Sesuatu yang membuat ketajaman itu tampak seperti pertahanan, bukan kesombongan. "Duduk," kata Mika. Bayu ragu. Ia jarang, bahkan hampir tidak pernah, duduk di ruangan atasan, apalagi di ruangan CEO. Baginya, duduk di sana terasa seperti melanggar batas yang tidak tertulis. "Saya berdiri saja, Bu," jawabnya pelan. Mika menghela napas, lalu mengangguk. "Baik." Ada jeda hening. Bayu menunggu kalimat tajam seperti biasanya. Ia menunggu teguran, atau pertanyaan yang mengarah pada kesalahan. Tapi yang keluar justru pertanyaan yang terdengar, "Manusia. Kemarin, kamu cedera,
Tanya Mika. Bayu terkejut. Ia spontan menyentuh lututnya yang memang masih nyeri. Sedikit, Bu. Nggak apa-apa. Mika menatap lutut Bayu lebih lama daripada yang membuat Bayu nyaman. Kamu harus periksa, kata Mika. Perusahaan akan tanggung. Bayu tercekat. Ia tidak menyangka kata tanggung keluar dari mulut Mika untuk dirinya. Bu, nggak usah. Saya. Itu bukan permintaan, potong Mika, tapi kali ini nada potongannya berbeda. Tidak menghina, tidak merendahkan. Lebih seperti peduli yang masih canggung. Seperti seseorang yang belajar bicara lembut tapi belum terbiasa. Bayu mengangguk pelan. Baik, Bu. Mika menunduk sebentar, seolah mencari kata yang tepat. Ada gerakan kecil di bahunya, seperti orang menahan beban. Saya juga minta maaf. Bayu menegang. Maaf? Mika mengangkat wajahnya. Ada sesuatu yang jarang terlihat di mata CEO itu, penyesalan. Bukan penyesalan yang dibuat agar terlihat baik, melainkan penyesalan yang tampak berat untuk diucapkan. Saya sadar, ucap Mika, suaranya lebih pelan, selama ini saya sering bicara, tidak baik. Saya terbiasa menuntut standar tinggi, tapi saya lupa caranya, memperlakukan orang sebagai manusia. Bayu tidak tahu harus menjawab apa. Dadanya terasa hangat, namun ia takut itu hanya ilusi sesaat, seperti cahaya yang muncul sebentar lalu padam. Ia sudah terlalu sering melihat orang berubah baik sebentar lalu kembali buruk ketika situasi aman. Bayu ingin percaya, tapi ia juga takut percaya. Mika melanjutkan, kalau kamu tidak naik ke rooftop semalam, saya tidak mau membayangkan apa yang terjadi. Suaranya turun di kalimat terakhir, dan Bayu menangkap getar halus yang sulit disembunyikan. Ketakutan itu nyata. Bukan ketakutan kehilangan reputasi, melainkan ketakutan seorang ibu. Bayu menelan ludah. Saya cuma ada di situ, Bu, ucapnya pelan, mencoba mengecilkan perannya. Ia tidak ingin merasa besar, karena ia tahu dunia cepat sekali menarik orang besar ke bawah. Tapi kamu memilih bertindak, kata Mika. Banyak orang akan membeku. Kamu tidak. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Bayu, penghargaan seperti itu terasa asing. Ia tidak terbiasa dipuji tanpa sindiran. Biasanya pujian datang dengan tambahan, tapi jangan sok. Atau, tapi ya memang tugasmu. Namun ucapan Mika barusan tidak membawa ekor seperti itu. Ucapan itu berdiri sendiri, jujur. Bayu mengangguk sekali. Ia tidak bisa mengeluarkan kata-kata indah. Ia hanya berkata, terima kasih, Bu. Kalimat itu keluar pelan, lebih seperti bisikan pada dirinya sendiri, bahwa mungkin dunia bisa berubah sedikit. Sejak hari itu, perubahan kecil mulai terlihat. Mika tidak tiba-tiba menjadi ramah seperti orang lain. Ia tetap tegas. Tetapi ia mulai menahan lidahnya saat hendak menyalahkan, mulai bertanya sebelum menuduh, mulai melihat orang-orang yang bekerja di balik layar. Ketika menemukan gelas tertinggal di ruang rapat, Mika tidak langsung memanggil OB dengan nada dingin. Ia bertanya pada staf yang terakhir memakai ruangan, siapa yang bertanggung jawab. Ia mengubah arah sorotan. Itu kecil, tetapi bagi Bayu, kecil itu terasa besar. Di sisi lain, Bayu juga berubah. Ia masih sama sederhana, masih menunduk ketika lewat di koridor, masih bekerja rapi. Tetapi ada satu hal yang tumbuh. Rasa percaya bahwa dirinya tidak selalu harus berada di posisi paling bawah. Ada keyakinan baru, tipis tapi nyata, bahwa ia juga punya nilai di mata seseorang. Bukan karena jabatan, melainkan karena pilihan yang ia ambil malam itu. Namun perubahan tidak selalu disambut baik oleh orang lain. Beberapa karyawan mulai berbisik, memelintir cerita. Bu Mika sekarang baik sama OB, jangan-jangan. Ah, mana mungkin. Bayu cuma OB. Bisik-bisik itu seperti semut. Kecil, tapi jika banyak, bisa menggigit. Mereka tidak menggigit dengan sekali sakit, melainkan dengan gigitan berulang yang membuat kulit perih pelan-pelan. Bayu, yang sepanjang hidupnya sudah kenyang diremehkan, mulai sadar bahwa kebaikan yang ia terima dari Mika bisa memancing iri. Ia melihat cara beberapa orang menatapnya dengan sinis. Ia mendengar nada bicara yang berubah menjadi setengah mengejek.
Ia merasakan jarak yang dulu tidak ada, jarak yang terbentuk karena orang tidak suka melihat orang bawah mendapat perhatian. Bayu tidak ingin menjadi masalah. Ia tidak ingin Mika terseret rumor karena dirinya. Ia tidak ingin putri Mika kembali terancam karena orang-orang sibuk dengan gosip. Bayu mulai berpikir untuk menarik diri, kembali menjadi bayangan seperti semula. Sementara Mika, yang selama ini hidup dengan logika, mulai merasakan sesuatu yang mengganggu keteraturannya, sebuah perhatian yang tidak bisa ia jelaskan hanya sebagai rasa terima kasih. Ia mencoba menamainya sebagai utang budi, tetapi setiap kali ia mengingat Bayu, yang muncul bukan hanya rasa berutang. Ada rasa hormat, ada rasa ingin tahu, ada rasa hangat yang aneh bagi seseorang yang terbiasa dingin. Dan seperti rumor yang menyebar tanpa izin, perasaan itu pun mulai tumbuh pelan-pelan, mencari celah di hati yang selama ini Mika kunci rapat-rapat. Mika berusaha kembali ke rutinitasnya. Rapat, angka, strategi, telepon, dan email yang tak berhenti. Ia memaksa dirinya fokus pada hal-hal yang selama ini selalu menjadi pegangan. Target kuartal, efisiensi tim, presentasi untuk investor. Ia kembali bicara tegas di ruang rapat, kembali menandai laporan dengan catatan tajam, kembali menuntut solusi cepat ketika ada kendala. Di luar, ia tampak sama seperti biasanya, Mika yang tak bisa disentuh oleh drama. Namun sejak malam rooftop, pikirannya sering melayang pada satu hal yang seharusnya tidak relevan dalam daftar prioritas CEO, Bayu. Bukan karena Bayu melakukan hal heroik semata, melainkan karena Bayu memperlakukan putrinya dengan lembut, dengan cara yang selama ini Mika gagal lakukan karena kesibukan dan kekakuannya. Mika sudah memberi putrinya banyak hal. Sekolah baik, kamar luas, mainan yang lengkap, liburan sesekali. Tetapi ia jarang memberi yang paling sederhana. Waktu tanpa gangguan, perhatian penuh, pelukan tanpa terburu-buru. Bayu, yang tidak punya apa-apa di mata kantor, justru mampu memberi rasa aman dalam hitungan menit. Itu yang mengganggu Mika. Bukan mengganggu dalam arti buruk, melainkan mengusik tembok-tembok yang selama ini ia bangun untuk bertahan hidup. Mika mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput. Ketika putrinya sesekali datang ke kantor, karena Mika masih berusaha menebus waktu, Bayu selalu memastikan area bermain di ruang tunggu bersih. Ia menyapu remah yang jatuh sebelum anak itu sempat menginjak. Ia menaruh tisu dengan rapi, memastikan tidak ada benda tajam tertinggal, bahkan klip kertas kecil yang biasanya tidak dianggap penting oleh orang lain. Bayu juga menyingkirkan gelas panas dari meja rendah tanpa diminta, seolah ia mengantisipasi gerakan anak yang suka tiba-tiba meraih sesuatu. Pernah suatu sore, putrinya duduk di sofa menunggu Mika yang masih rapat. Bayu lewat membawa kereta kebersihan, lalu berhenti sebentar. Ia membungkuk sedikit dan menyapa putrinya dengan senyum tipis yang hangat. Bukan senyum berlebihan, bukan juga senyum basa-basi. Senyum yang membuat anak merasa diperhatikan tanpa merasa diinterogasi. "Sudah makan?" tanya Bayu pelan. Putrinya mengangguk, lalu bertanya balik, "Bayu capek enggak?" Bayu tertawa kecil. "Capek sedikit, tapi enggak apa-apa." Percakapan itu sederhana, namun Mika yang kebetulan keluar rapat dan melihat dari jauh merasa dadanya seperti ditarik. Ia melihat putrinya tertawa kecil, tawa yang belakangan jarang ia dengar. Mika merasa senang sekaligus takut. Senang, karena putrinya punya orang yang membuatnya merasa aman. Takut, karena Mika mulai bergantung pada keberadaan Bayu, sementara posisi mereka di kantor, dan di mata publik, terlampau jauh. Ketergantungan itu terasa seperti risiko yang tidak tertulis dalam laporan. Mika tidak suka risiko yang tak bisa ia kendalikan. Ia terbiasa memetakan bahaya, membuat rencana cadangan, mengunci celah. Tapi perasaan semacam ini tidak bisa dimasukkan ke tabel. Putrinya pun mulai menyebut nama Bayu dengan ringan, seperti nama yang sudah akrab di lidah. "Bayu baik," katanya suatu pagi ketika Mika menyiapkan tas sekolahnya. Mika tersenyum tipis, tapi dalam batinnya ada dua suara yang bertabrakan. Suara pertama berkata, "Syukurlah anakku merasa aman." Suara kedua berkata, "Kenapa bukan aku yang membuat dia merasa aman?" Mika mencoba menepisnya dengan logika. Ia bilang pada dirinya, Bayu hanya orang yang kebetulan peduli. Ia seorang ibu, tentu ia peduli lebih besar. Namun logika itu tidak mampu menutup kenyataan bahwa putrinya pernah naik rooftop hanya agar, "Mama lihat aku."
Di sisi lain, Bayu sendiri berusaha menjaga jarak. Ia merasa hormat, merasa berutang budi karena Mika kini tidak lagi merendahkannya. Tetapi ia tidak ingin salah paham. Ia tidak ingin berharap pada sesuatu yang mustahil. Dunia Bayu dan dunia Mika tidak hanya berbeda lantai, tetapi berbeda aturan. Bayu tahu bagaimana orang-orang suka membicarakan. Bayu tahu bagaimana kabar bisa berubah jadi tuduhan. Setiap kali Mika memanggilnya untuk hal yang sebenarnya sederhana, menanyakan kondisi lututnya, atau menanyakan apakah area rooftop sudah dikunci, Bayu menjawab seperlunya, lalu mundur selangkah. Ia menjaga posisi aman. Ia tidak ingin dianggap mendekat. Ia tidak ingin memberi kesempatan pada orang yang sudah lama mencari alasan untuk merendahkannya. Namun Bayu juga manusia. Kadang ia menangkap tatapan Mika yang lebih lama dari biasanya. Tatapan yang seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tertahan. Bayu pura-pura tidak sadar, karena pura-pura tidak sadar adalah cara bertahan. Suatu malam, setelah gedung hampir kosong, Bayu kembali naik ke rooftop, sendirian seperti biasa, bukan lagi sekadar kebiasaan mencari udara, melainkan untuk memastikan tempat itu aman. Ia membawa kunci, mengecek pintu besi, memastikan pengunciannya kuat, memastikan tidak ada celah yang mudah didorong anak kecil. Ia berdiri di dekat pintu, menatap pagar pembatas. Angin bertiup, kota bercahaya, dan bayangan kejadian malam itu datang lagi. Bayu menatap pembatas rooftop. Ia membayangkan betapa dekatnya garis antara hidup dan kehilangan. Ia teringat bagaimana tubuh kecil itu oleng, bagaimana ia meraih pergelangan tangan kecil itu, bagaimana lututnya membentur lantai. Bayu merasakan nyeri samar di lututnya, seakan tubuhnya masih mengingat. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Bayu selalu mengira ia sudah cukup kebal dengan rasa takut. Ia pernah kehilangan ibu. Ia pernah menunggu ayah yang tidak kembali. Ia pernah dihina berkali-kali. Tapi malam itu membuatnya sadar. Ada jenis takut yang berbeda. Takut karena menyaksikan nyawa orang lain hampir hilang di depan mata. Tiba-tiba pintu besi berderit. Bayu menoleh cepat, refleks waspada Mika muncul, tanpa jas formal, hanya mengenakan cardigan gelap. Wajahnya lelah, rambutnya sedikit tidak serapi biasanya, namun matanya lebih jujur daripada biasanya. Ia tidak tampak seperti CEO yang sedang memerintah rapat. Ia tampak seperti seseorang yang sedang mencari udara, sama seperti Bayu. "Kamu di sini?" ucap Mika pelan. Bayu berdiri sopan. "Saya cuma memastikan pintunya terkunci, Bu." Mika mengangguk, lalu mendekat beberapa langkah, berhenti dengan jarak yang aman. Ia tidak ingin menekan Bayu. Ia menatap ke arah kota, lalu berkata, "Saya sering berpikir, bagaimana kamu bisa tetap tenang malam itu?" Bayu menatap langit, mencari jawaban. Ia tidak ingin terdengar dramatis. Tapi ia juga tidak ingin berbohong. "Karena saya pernah kehilangan, Bu," ucapnya akhirnya. Mika terdiam. Bayu tidak berniat membuka masa lalu, tapi kata itu terlanjur keluar. Mika menatapnya, kali ini tanpa sikap bos, melainkan seperti seseorang yang ingin memahami. "Kamu kehilangan siapa?" tanya Mika, sangat pelan, seolah takut pertanyaan itu membuka luka. Mika menunduk. "Saya turut berduka." Bayu mengangguk. Keheningan singkat mengisi ruang di antara mereka, namun bukan keheningan yang canggung. Keheningan itu terasa seperti ruang untuk jujur tanpa dipaksa. Bayu lalu menambahkan, suaranya serak namun stabil, "Sejak itu saya belajar, ada hal yang kalau terlambat diselamatkan, kita menyesal seumur hidup." Kalimat itu membuat Mika menahan napas. Mika merasa seperti ditampar lembut oleh kebenaran yang selama ini ia abaikan. Ia teringat putrinya yang berkata ingin dilihat. Ia teringat dirinya yang selalu menunda pulang, menunda memeluk, menunda mendengar. Ia teringat betapa dekatnya ia pada kata, terlambat, malam itu. Mika menatap pagar pembatas, lalu menatap Bayu lagi. "Saya tidak ingin terlambat lagi," ucap Mika pelan. Kalimat itu seperti janji pada dirinya sendiri, bukan sekadar jawaban. Bayu menatap Mika, melihat seorang perempuan yang selama ini terlihat keras, tapi ternyata menyimpan ketakutan yang sama seperti manusia lain. Di bawah lampu rooftop yang remang, Mika tidak terlihat seperti CEO yang sombong. Ia terlihat seperti ibu yang hampir kehilangan anaknya,
seperti perempuan yang terlalu lama memikul beban sendirian. Bayu merasakan sesuatu bergerak dalam dadanya, bukan cinta yang meledak, melainkan empati yang perlahan tumbuh. Empati yang membuatnya ingin berkata bahwa Mika tidak sendirian, bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki. Namun Bayu menahan kalimat itu. Ia tahu batas. Ia tahu posisinya. Ia hanya berkata, "Anak ibu, sayang sama ibu." Mika menelan ludah, matanya melembut. Tapi dia sempat merasa saya tidak ada. Bayu menatap lantai sebentar, lalu menjawab jujur, "Kadang yang bikin orang sakit bukan karena nggak sayang, Bu, tapi karena nggak terasa." Kalimat itu membuat Mika diam lama. Angin mengangkat ujung cardigan Mika. Dari kejauhan terdengar suara kendaraan, namun rooftop tetap terasa seperti ruang yang terpisah dari dunia. Dua orang itu berdiri dalam jarak aman, namun percakapan mereka seperti menipiskan tembok yang selama ini berdiri di antara. Mereka tidak sadar, ada mata lain yang melihat dari kejauhan, dari balik pintu yang sedikit terbuka. Seseorang yang kebetulan naik untuk mengambil barang tertinggal, mungkin map, mungkin ponsel, dan melihat CEO berdiri berdua dengan seorang OB di rooftop, dalam suasana yang terlihat terlalu pribadi untuk ukuran kantor. Orang itu tidak mendengar percakapan mereka. Ia hanya melihat siluet, jarak, dan gestur. Dan di dunia kantor, orang tidak membutuhkan fakta lengkap untuk membentuk cerita. Mereka hanya butuh potongan gambar untuk menjadi bahan. Kabar seperti itu mudah sekali menjadi api. Dan api tidak pernah memilih apa yang akan ia bakar. Kadang yang habis bukan hanya reputasi, tetapi juga keberanian orang untuk berubah. Keesokan harinya, suasana kantor berubah seperti udara yang mendadak berat sebelum hujan. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada email massal, tidak ada rapat darurat. Namun perubahan itu terasa di cara orang menatap, di jeda obrolan saat Bayu lewat, di senyum yang tampak terlalu sengaja. Gedung yang biasanya hanya berisik oleh langkah dan notifikasi, pagi itu seperti menyimpan desis halus. Desis rumor yang berputar dari mulut ke mulut, menggesek satu nama ke nama lain. Orang-orang tersenyum, tapi senyum mereka terasa seperti topeng. Ada yang menyapa Bayu terlalu ramah, memanggil namanya dengan nada manis yang tidak biasa. Ada yang menatapnya terlalu lama, seolah sedang menghitung jarak antara Bayu dan posisi yang tidak seharusnya ia dekati. Bayu merasakan sesuatu tidak beres, seperti lantai yang tampak kering namun sebenarnya licin. Ia berjalan lebih hati-hati, bukan karena takut terpeleset secara harfiah, tetapi karena ia tahu kata-kata bisa lebih berbahaya daripada air pel. Di pantry, dua staf berbisik cukup keras untuk terdengar. Mungkin karena mereka sengaja ingin Bayu mendengar. Katanya Bu Mika sering manggil Bayu ke ruangan. Ya ampun, OB aja sekarang bisa dekat sama CEO. Yang satu tertawa kecil, suaranya seperti menahan jijik. Yang lain menimpali, jangan-jangan dia cari kesempatan. Bayu membeku sejenak. Tangannya masih memegang kain lab, dan untuk satu detik ia merasakan panas naik ke wajahnya. Namun ia memaksa tubuhnya bergerak lagi, melanjutkan pekerjaannya seolah tidak mendengar. Ia tahu, membalas hanya akan memberi bahan baru. Ia sudah pernah dihina, sudah pernah diremehkan, sudah pernah dibuat kecil di hadapan banyak orang. Tetapi kali ini rasa sakitnya berbeda, karena yang dipertaruhkan bukan hanya harga dirinya, melainkan juga perubahan yang sedang Mika bangun. Perubahan yang belum kuat, yang masih rapuh, dan bisa runtuh hanya karena bisik-bisik yang terus menekan. Bayu tidak ingin Mika kembali menjadi dingin karena rumor. Ia ingat tatapan Mika malam rooftop itu, tatapan yang berbeda, yang seperti baru belajar menjadi manusia tanpa baju perang jabatan. Bayu takut jika kantor ini terus menggigit, Mika akan kembali memakai topeng lamanya untuk melindungi diri. Topeng galak yang tidak peduli siapa terluka. Pagi itu Bayu bekerja seperti biasa, namun setiap sudut terasa punya mata. Saat ia menyapu koridor, ada yang sengaja lewat pelan, menatapnya dari atas kepala sampai ujung sepatu. Saat ia mengganti kantong sampah, ada yang berkata terlalu keras. Wah, sekarang Mas Bayu sibuk ya? Bayu menelan semuanya, tetapi dadanya terasa semakin sesak. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ia seharusnya menjauh? Apakah ia harus meminta dipindahkan ke lantai lain, agar Mika tidak ikut terseret? Sementara itu, di sisi lain gedung, Mika menghadapi tekanan dari level yang berbeda, tekanan yang tidak datang dalam bentuk bisik-bisik,
tetapi dalam bentuk rapat mendadak yang rapi dan beracun. Salah satu direktur senior memanggilnya ke ruang rapat kecil yang biasanya dipakai untuk diskusi penting. Direktur itu bukan orang sembarangan. Ia lama bekerja di perusahaan, punya jaringan kuat, dan suaranya sering didengar oleh dewan. "Bu Mika," kata direktur itu, suaranya datar tapi beracun, "saya dengar ada kedekatan yang tidak perlu antara Anda dan staf operasional. Anda tahu reputasi perusahaan kita." Mika mengangkat dagu. Bahunya menegang, tapi ia menjaga wajahnya tetap datar. "Saya tidak punya urusan pribadi yang mengganggu pekerjaan," jawabnya, tegas. Direktur itu menyipit. "Tapi persepsi orang bisa merusak. Anda harus hati-hati. Anda CEO. Anda simbol. Karyawan melihat Anda bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai contoh. Kalau contoh itu digoyang, perusahaan ikut goyang." Mika menahan amarah yang ingin meledak. Ia ingin mengatakan bahwa yang menyelamatkan putrinya adalah Bayu, dan orang-orang seharusnya berterima kasih, bukan mencurigai. Ia ingin membentak bahwa mereka tidak tahu apa-apa, bahwa mereka hanya melihat potongan tanpa memahami luka. Namun Mika tahu, dalam dunia bisnis, kebenaran sering kalah oleh rumor yang terdengar meyakinkan. Dunia korporat tidak selalu menilai berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan citra, dan citra adalah medan perang yang tidak terlihat. "Apa yang Anda sarankan?" tanya Mika akhirnya, dingin. Direktur itu tersenyum tipis. "Jaga jarak. Jangan beri ruang pada cerita berkembang. Anda bisa memberikan apresiasi lewat jalur formal. Tapi jangan ada percakapan yang terlihat personal." Kata "terlihat personal" dipakai seperti peringatan, seolah perasaan adalah pelanggaran. Mika menatap meja rapat, merasakan perutnya mengeras. Ia sadar, perubahan yang ingin ia lakukan pada dirinya sendiri tidak hanya menghadapi dirinya, tetapi juga menghadapi sistem yang sudah lama terbentuk. Sistem yang memandang kedekatan sebagai kelemahan. Sepulang rapat, Mika duduk sendiri di ruangannya. Ia menatap layar komputer, tapi angka-angka tidak masuk. Ia membaca satu paragraf, lalu mengulang, tapi tetap tidak menangkap isi. Bayangan putrinya di rooftop muncul lagi, tajam seperti baru terjadi. Bayangan Bayu yang berlutut menahan tubuh kecil itu muncul lagi. Dan sekarang, bayangan reputasi, jabatan, serta aturan sosial mulai menekan dari berbagai arah. Mika sadar, perubahan yang sedang ia jalani tidak akan mudah. Ia selama ini membangun tembok tinggi untuk melindungi dirinya. Tembok itu membuatnya tampak kuat, tapi juga membuatnya jauh. Dan ketika tembok itu retak, ketika ia mulai menunjukkan sisi manusia, banyak orang ingin memanfaatkannya, atau setidaknya menertawakan retaknya. Sore itu, Mika memanggil Bayu. Bayu menerima panggilan itu dengan perut mual. Ia mengelap tangan, merapikan seragam, lalu melangkah menuju ruang CEO dengan hati-hati, seperti memasuki ruangan yang penuh ranjau. Ia tidak tahu apakah Mika akan mengatakan, "Kita harus jaga jarak," atau "Mulai sekarang kamu jangan dekat-dekat," atau bahkan, "Kamu membuat masalah." Bayu sudah menyiapkan diri untuk kecewa, karena ia tidak ingin berharap terlalu tinggi. Mika menatapnya lama sebelum bicara. Tatapan itu bukan tajam seperti dulu, tetapi berat, seperti menyimpan banyak hal yang tidak bisa diucapkan sembarangan. "Bayu, kamu dengar omongan orang?" tanya Mika akhirnya. Bayu menelan ludah. "Saya dengar sedikit, Bu." Mika menghela napas, lalu berkata pelan, "Saya tidak peduli pada gosip, tapi saya peduli pada keselamatan kamu dan pekerjaan kamu." Suaranya menahan emosi, seolah ia sedang berusaha memilih kata yang tidak memicu lebih banyak api. Bayu menunduk. "Saya nggak mau jadi masalah, Bu." Kalimat itu keluar otomatis. Kalimat yang selama ini selalu ia pakai untuk mengecilkan diri agar aman. Mika mengerutkan kening. Ada rasa tidak suka ketika Bayu selalu menempatkan dirinya sebagai beban. "Kamu bukan masalah," kata Mika, lebih tegas. "Kamu manusia." Kalimat itu membuat Bayu terdiam. Dadanya terasa sesak, tapi bukan sesak yang menyakitkan, lebih seperti sesak karena sesuatu yang lama tidak ia terima. Pengakuan. Dalam hidup Bayu, jarang ada orang berkuasa yang berkata ia manusia dengan nada sejujur itu. Biasanya mereka berkata, "Kamu harus, kamu salah,
Atau, kamu nggak penting? Mika barusan tidak mengatakan itu. Mika melanjutkan, mulai sekarang, kalau ada yang merendahkan kamu di kantor, lapor ke saya.